Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar dimudahkan jodohnya. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 2146 subscribe Penatua. Katakan sekali lagi, aku akan menelanjangimu dan membuangmu di jalan. King Sui tertegun. Wanita ini mengatakan sesuatu yang sangat menendang dan dia memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selain itu, King Sui merasa bahwa dia benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Dia tidak takut ditusuk, tetapi ini benar-benar membuatnya takut. Dia hanya bisa gemetaran. Di mana integritas kamu? Kamu memiliki penampilan seperti seorang dewi, bisakah kamu lebih pendiam? King Sui benar-benar kehilangan dia. Keterampilannya sangat rapuh di depan wanita ini, tidak berguna untuk menjadi kurang ajar. Itu tidak diperlukan untukmu, Bei Wang Fan mengangkat sudut mulutnya. King Sui tertegun lagi. Wanita ini setengah kaki lebih pendek dari King Sui, sekitar 170 cm atau lebih. Dia dianggap cukup tinggi dan sosok tubuhnya lebih sempurna daripada proporsi emas. Dia memikirkan ketegasan yang dia raih sebelumnya. Mata King Sui melayang ke bagiannya yang melengkung lagi, kain tempat King Sui bersentuhan masih kusut. Melihat ini, King Sui merasa agak bangga dan tidak merasakan sakit lagi. Kamu tidak mengundang aku masuk. King Sui menatap rumah bambu, dia belum melihat kamar tidur wanita ini. Bei Wang Fan ragu-ragu dan mengangguk. Kemudian, dia memimpin King Sui ke rumah bambu dengan patuh. Dia tidak bisa melihat interior rumah bambu dari luar dengan pasti. Rumah bambu ini memiliki penghalang terhadap air, angin, dan cuaca dingin. Ada pintu dan jendela yang dilengkapi dengan tirai. Mereka berjalan menaiki tangga bambu. Lantai pertama rumah bambu itu kosong dan mengambang di udara. Lantai kedua polos dan luas, bahkan lebih besar dari Imperial Cuisine Hall saat ini. Namun, tidak ada aroma asap di sini. Bei Wang Fan tidak membawa King Sui ke lantai 3. Sebagai gantinya, dia hanya meminta King Sui untuk duduk di lantai 2. Meja dan kursi di sini terbuat dari bambu, terlihat sangat elegan tetapi tidak terlalu nyaman. Bei Wang Fan pergi ke sebuah ruangan dan mengeluarkan satu set teko kristal. Cangkir itu sangat kecil dan mirip dengan cangkir mini di kehidupan sebelumnya. Cangkir hanya 2/3 penuh tetapi sangat aromatik. Sepintas, dia tahu itu adalah titik embun. Beri makan angin dan minum embun. King Sui tersenyum sambil mengangkat cangkirnya. Kamu tahu betul, ini adalah embun dari hutan bambu. Bei Wang Fan tertegun, orang biasanya tidak akan mengenali sesuatu seperti ini. Aku tidak melihat asap dari dapur di sini, apa yang kamu makan? Tanya King Sui ingin tahu. Buah-buahan. Kamu tidak makan nasi, jangan makan daging, jangan makan sayur, tanya King Sui heran. Bei Wang Fan menggelengkan kepalanya. Menyedihkan sekali. Lihat dirimu, kamu kurus karena kelaparan. King Sui menyaksikan Bei Wang Fan dengan empati. Seriuslah. Baiklah, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu tidak makan semua itu? Apakah kamu benar-benar tidak menyukai mereka atau apakah kamu memiliki alasan lain? Tanya King Sui karena penasaran. Tidak ada alasan lain. Aku merasa baik sekarang. Banyak buah yang penuh energi spiritual dan lebih baik daripada daging. Aku suka buah-buahan, anggur, dan mata air, kata Bei Wang Fan lembut. Hidupmu biasa saja. Tidakkah kamu merasa kesepian dan hampa? King Sui adalah seseorang yang tahan kesepian, tetapi dia tidak bisa mengambil jalan hidup wanita ini. Dia tidak punya cinta dan makanan. Aku tidak akan. Aku merasa luar biasa. Petik 2. Seperti yang dikatakan orang-orang kudus, makanan dan nafsu adalah sifat alami manusia. Kamu menahan diri dari nafsu dan makanan, dengan demikian, kamu telah kehilangan dua kesenangan hidup terbesar. Tidakkah kamu merasa seperti menyia-nyiakan hidupmu? Kata King Sui dengan serius. Seekor anjing tidak bisa berkata apa-apa selain menggonggong. Ini adalah pemikiran orang awam. Tidakkah menurutmu itu kebiasaan yang kejam? Petik 2. Sebuah kebiasaan. Kita semua orang biasa, kita harus lebih adat. Bagaimana itu kebiasaan yang kejam? Manusia dan binatang iblis mengandalkan kebiasaan ini untuk bereproduksi. Itu suci, hormat, dan tulus. Petik 2. Bei Wang Fan memandang King Sui yang tampak benar pada saat ini, dia merasa tidak berdaya. Dia tidak menjawab King Sui tetapi memutar matanya kepadanya, tidak bisakah Te menghentikan kamu dari berbicara? Pasti sulit untuk mengumpulkan tetesan embun ini. King Sui mengubah topik. Pada dasarnya dibutuhkan beberapa hari untuk mengisi cangkir kecil ini, Bei Wang Fan menghirup sedikit setelah mengatakan itu. Dia bisa menyelesaikannya dalam 3 hingga 4 tegukan. Aku juga punya anggur seperti ini. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik, King Sui tersenyum. Anggur jenis apa? Bei Wang Fan tidak menolaknya. Anggur embun yang berharga. King Sui mengeluarkan botol giok putih salju yang sekitar setengah kilogram. The Precious Dew Wine dibuat dari tetesan rumput herbal dan beberapa bahan lainnya. Pasti tidak akan sebanyak barang-barang lain yang bisa mengisi banyak botol. Namun, King Sui menghabiskan waktu yang lama di alam Valet Jade Immortal. Jadi, dia mengumpulkan banyak dari itu.
Dia punya sekitar ratusan botol seperti ini sekarang. Ruang di alam valet jade immortal sangat besar. Ditambah lagi, King Sui tidak mengumpulkan tetesan embun ini sendiri. Mereka dikumpulkan oleh Jade Emperor Big. Tetesan embun ini berbeda dari yang biasa yang terbentuk setiap hari. Rumput herbal di alam valet jade immortal hanya bisa dipetik sekali dalam sebulan. Tetesan yang tak terhitung jumlahnya harus dikumpulkan untuk membuat satu botol, karenanya, itu lebih jarang daripada plum blossom wine. Selain itu, mereka embun di rumput herbal. Karena itu, manfaatnya jauh melampaui anggur plum blossom. Namun, plum blossom wine baik untuk membersihkan tubuh dan pikiran, hanya plum blossom yang sudah tua yang memiliki efek seperti itu. Perbandingan di antara mereka tidak mungkin dan tidak berarti seperti membandingkan prajurit Wu Song dan Guan Yu. King Sui membuka botol, aroma samar menyebar ke seluruh rumah bambu. Aromanya lembut tapi sangat khas, ada aroma herbal yang menyegarkan pikiran. Biasanya, penyakit ringan seperti flu dan sakit kepala akan langsung sembuh setelah mencium aroma. Bei Wangfan mencerahkan matanya untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa mempercayai keberadaan sesuatu seperti ini. Bagaimana titik embun ini bisa begitu aromatik? Dia tidak akan begitu terkejut jika dia tahu embun ini terbentuk pada rumput herbal kuno yang berharga setelah setengah bulan. King Sui mengisi satu gelas penuh dan memberikannya kepada Bei Wangfan. Kemudian, dia mengisi cangkirnya sendiri juga. Bahkan, King Sui tidak pernah mencicipinya juga. Dia biasa meminumnya bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia berhenti minum sesudahnya dan membiarkannya tetap matang. Dia tidak menyangka bahwa itu hampir di tingkat ilahi ketika dia membuka botol itu hari ini. Jika wanita itu tidak memperlakukannya dengan tetesan embun sebelumnya, dia tidak akan pernah tahu kapan dia bisa minum wine de berharga ini. King Sui mengangkat cangkirnya dan membersihkannya, menyiratkan bahwa dia tidak menambahkan sesuatu yang mencurigakan ke anggur. Bei Wangfan mengangkat cangkirnya dan menyesapnya. Dia memejamkan mata dan menikmati sebelum menyesapnya lagi. Setelah beberapa kali, dia menyelesaikannya. King Sui menelan secangkir dan merasa segar saat memenuhi mulutnya. Aroma itu meresap ke rongga mulut dan organ-organ dalamnya. Itu adalah perasaan yang luar biasa yang hampir mirip dengan gairah seksual. Tidak diragukan lagi, itu hanya metafora, mereka tidak sebanding. Makanan dan nafsu adalah indulgensi terbaik dalam hidup dan anggur ini bisa dianggap sebagai tingkat indulgensi tertinggi dalam kategori makanan. King Sui ingin mengisi ulang cangkir Bei Wangfan saat dia melihatnya meletakkannya. Namun, dia menutupi cangkirnya dan berkata, secangkir ini sudah cukup pada satu waktu, itu akan sia-sia untuk minum lebih banyak. 2147. King Sui tersenyum, dia memahami situasi ini dengan jelas sehingga dia tidak bersikeras. Dia mengambil sekitar 10 botol dan meletakkannya di atas meja. Aku membuat sendiri dan menyimpan beberapa botol selama bertahun-tahun. Ini, ambil beberapa. Ini pertama kalinya aku meminumnya hari ini, aku hampir lupa kalau bukan karena kamu. Petik 2. Ada bak giok besar di Realm of Valet Jade Immortal yang khusus untuk perbaikan. Jade Emperor Bi kemudian akan meneteskan embun yang terkumpul di bak besar. Setelah beberapa waktu, King Sui akan membuat anggur dari tetesan embun yang dikumpulkan. Namun, dia jarang meminumnya, dia hanya mencicipi sedikit dari anggur ketika dia fermentasi. Rasanya cukup enak ketika masih segar, tapi sekarang sudah jelas lebih baik setelah mengesampingkannya selama beberapa tahun. Semakin kuno, semakin baik rasanya. Bei Wangfan melihat sekeliling dan mengambil botol sebelumnya tempat mereka minum anggur. Aku sangat menyukainya, aku ingin botol ini. Kamu dapat menyimpan sisanya, lebih baik untuk mengetahui batasnya. King Sui menyukai seseorang dengan prinsip, tetapi kadang-kadang tidak masuk akal untuk menjadi terlalu tidak fleksibel. Manusia penuh dengan emosi, dan menjadi manusia yang berprinsip akan berada di bawah karakter manusia. Namun, King Sui belum mencapai tingkat itu dan dia tahu wanita ini pasti akan melakukan apa yang dikatakannya. Dia menyimpan sebotol anggur yang lain tanpa banyak bicara dan tersenyum, karena kamu tidak menginginkan lebih dari ini, kamu harus mencoba jenis anggur yang lain. Meminumnya akan sangat membantu pelatihan kamu. King Sui berharap Bei Wangfan bisa menerobos dari wilayahnya saat ini. Bei Wang Liafeng menyebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa alasan di balik kemacetan. Oh, bahkan setelah menyeduh ini, kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Kamu membuatku penasaran, anggur apa lagi yang bisa bertarung dengan ini? Bei Wangfan penasaran. King Sui mengeluarkan anggur plum blossom. Dia awalnya ingin memberinya beberapa untuk membantunya dalam pelatihan, tetapi sepertinya dia hanya bisa memberinya botol sekarang. Namun, satu botol sudah cukup, surplus hanya untuk kesenangan. Dia membuka bak itu. Anggur plum blossom disimpan dalam bak masing-masing sekitar 5 kg. Kili memiliki bak 1 kg, 1,5 kg, 2,5 kg, 4 kg, dan 5 kg, tetapi mengingat situasinya sekarang, ia mengeluarkan bak terbesar. King Sui menggunakan gelas yang bisa berisi 150 ml cairan saat ini, daripada menggunakan winecup kecil. Setelah itu, dia menuangkan segelas penuh anggur. Aroma elegan dan segar keluar ketika dia membuka bak anggur. Aroma bunga prem itu anggun dan pantang menyerah. Bei Wangfan tertegun begitu dia mencium aroma. King Sui memiliki perasaan bahwa karakter anggur plum blossom ini memiliki kemiripan dengan aura Bei Wangfan.
Itu tinggi, elegan dan seperti peri. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan meneguk. Semburat sinar putih muncul di tubuhnya, itu adalah dunia lain dan melamun. Pada saat ini, dia memiliki aura dunia lain dan murni seolah-olah dia keluar dari dunia fisik ini. Melihat wanita yang luar biasa ini, King Sui merasa sulit untuk percaya bahwa hanya segelas anggur dapat membawa perubahan ini. Ini seperti kebangkitan darah, itu sebenarnya merupakan peningkatan dari ranah, tetapi belum sampai pada titik terobosan. Langkah ini sangat penting karena dia sudah berada di puncak kekuasaannya dan hanya perlu satu kesempatan untuk menerobos. Bei Wangfan tahu di mana menemukan kesempatan ini, dia akan menerobos segera ketika dia mengatasi rintangan cinta dan jatuh cinta pada seorang pria. Setelah beberapa saat, Bei Wangfan meletakkan gelasnya dan menatap King Sui. Pada saat itu, matanya berkilau dengan warna-warna baru. Dia menghela nafas dengan lembut, aku tidak pernah berharap hal sebesar itu akan datang darimu. Ah, apa maksudmu? King Sui tidak mengerti. Bagaimana sesuatu yang begitu sakral dan anggun seperti ini dapat dibuat oleh seseorang yang begitu sembrono seperti kamu? Kata Bei Wangfan dengan serius. King Sui menatapnya tanpa berkata-kata. Dia melihat gambar tergantung di dinding kamar di belakangnya dan terkejut. Gambar itu tampak sama dengan setengah dari treasure map di tangannya. King Sui bersemangat sekaligus. Meskipun dia memiliki peta harta karun, akan sia-sia jika dia tidak dapat menemukan harta karun itu. Terlalu sulit untuk menemukan tempat seperti ini di 9 benua. Namun, harta biasanya disembunyikan di tempat yang penuh dengan perasaan spiritual, jadi dia bertemu secara kebetulan. Apa yang salah? Bei Wangfan memperhatikan bahwa King Sui menatapnya, tetapi dia sepertinya melihat sesuatu yang lain. Bisakah aku melihat gambarnya? King Sui menunjuk ke gambar di kamar tidur di belakangnya. Kamu bisa, apakah ada yang salah dengan gambar ini? Tanya Bei Wangfan sambil berjalan. Ini familiar. King Sui tersenyum dan berjalan ke dalam ruangan. Hampir tidak bisa disebut kamar tidur, ruangan itu sangat minimalis. Ada ranjang bambu dan kulit harimau putih, selain itu, tidak ada yang lain di sana. King Sui mengamati gambar itu. Itu jauh lebih besar dari treasure map, tetapi lebih dari setengah gambarnya serupa. Itu memiliki setidaknya 80% kemiripan dengan treasure map. Dengan demikian, King Sui diyakinkan bahwa ia dapat menemukan tempat yang ia cari dari gambar ini. King Sui mengeluarkan peta harta karun. Meskipun seseorang harus selalu berhati-hati, King Sui tampaknya tidak khawatir bahwa wanita ini akan mengambil peta harta karunnya. Lihat apakah peta harta ini ada di dalam gambar. Peta harta karun. Itu benar. Sepertinya apa yang keluarga aku katakan itu benar, Bei Wangfan terkejut. Apa yang dikatakan keluargamu? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini yang dikatakan kakek aku. Dia mengatakan bahwa ada harta yang bersembunyi di sini tetapi dia tidak dapat menemukan mereka. Rupanya, peta harta ini adalah kuncinya, Bei Wangfan menyadari. Lalu, kamu akan tahu di mana ini. Aku tahu, ini adalah tempat di Gunung Salju Utara. Ada banyak binatang iblis yang kuat di sana, itu adalah tempat yang penuh petualangan. Petik 2. Hebat, akhirnya aku tahu di mana ini. Aku pikir aku harus mewariskannya untuk generasi masa depan aku, King Sui ada di atas bulan. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan membunuhmu dan mengambil peta harta karunmu? Tanya Bei Wangfan. Kamu orang yang elegan dan halus. Bisakah kamu melawan nurani kamu? King Sui menjawab dengan jujur. Baiklah, aku tahu tempat itu. Kapan kamu berencana untuk pergi? Kamu memberi aku anggur yang luar biasa sehingga aku akan membantu kamu menemukan harta karun itu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil satupun dari mereka. Bei Wangfan menyerahkan treasure map ke King Sui. Bagaimana kalau 3 hari kemudian? Jawab King Sui setelah berpikir. Baik. King Sui kembali ke Imperial Cuisine Hall. Nuolan sepenuhnya pulih dan kali ini, King Sui memberikan salah satu dari Vitality Treasure Pagoda kepadanya. Kekuatan Nuolan berbanding lurus dengan energi dan ketahanan vitalnya. Dia memiliki banyak keterampilan dan kemampuan yang tergantung pada energi vital dan daya tahannya. King Sui hanya menemukan fakta setelah dia terluka. Oleh karena itu, dia memberikan Vitality Treasure Pagoda padanya. Item ini khusus untuk Nuolan, Vitality Treasure Pagoda dapat menggandakan energi vital dan daya tahan pemilik. Nuolan menemukan manfaat pagoda kecil yang berharga ini setelah mengikatnya. Barang bagus seperti ini sangat berharga. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada King Sui dan akan sangat tidak tulus untuk hanya mengucapkan terima kasih, jadi dia diam saja. Nuolan, aku akan pergi dalam 3 hari. Berhati-hatilah, oke. Petik 2. King Sui tahu bahwa Nuolan dapat melindungi dirinya dengan baik kecuali lawannya adalah seseorang seperti Dewa Pertempuran Emas yang lama. Sebelumnya, Penatua Agung adalah orang yang melukai Nuolan, jadi King Sui membunuhnya sekaligus. Jangan khawatir, aku agak ceroboh terakhir kali. Dengan pagoda kecil ini, aku akan menjadi jauh lebih kuat dan lebih tangguh. Apakah akan berbahaya ketika kamu pergi saat ini? Bisakah aku membantu? Nuolan bertanya karena khawatir. 2148. King Sui tidak membawa Nuolan dan meninggalkannya di Imperial Cuisine Hall. Nuolan tidak bersikeras untuk mengikuti King Sui, jadi dia tetap tinggal.
Dalam 3 hari, King Sui mengajarkan seni penyembuhan kepada Zhang Yue dan berbagi beberapa langkah Tai Chi dengan Nuolan. Nuolan mendapat banyak manfaat dari itu, beberapa teknik akan meningkatkan kemampuan yang ada bahkan tanpa menguasainya. Meskipun Nuolan telah berhasil mempelajari langkah-langkah Tai Chi, dia tidak akan menyerah tekniknya sendiri untuk belajar dari orang lain. King Sui juga tidak setuju. Ada ribuan jalur, bahkan langkah paling sederhana akan memiliki hasil yang menakutkan setelah kamu mencapai bidang tertentu. Karenanya, rana adalah hal yang paling vital. Dunia tidak bisa dipahami dan dirasakan, itu juga tidak mungkin untuk diajarkan. Mencapai rana yang lebih tinggi akan tergantung pada realisasi dan pengalaman, di samping beberapa pertemuan yang beruntung. 3 hari berlalu segera. Dalam 3 hari ini, King Sui menemui 6 pasien, rata-rata 2 pasien setiap hari. Namun, jika diperlukan, King Sui bisa melihat hingga 100 pasien dalam sehari. Yang pasti, itu akan mengecualikan beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang terlalu istimewa dan memakan waktu. The Imperial Cuisine Hall menjadi semakin populer. Lebih baik membangun hubungan manusia di sini daripada di tempat lain karena ada banyak pejuang yang cakap. King Sui mengingat salah satu dari mereka dengan jelas, dia berasal dari keluarga tersembunyi yang sekuat Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai. Itu membuat King Sui menyadari bahwa keluarga besar dan sekte terkenal hanyalah puncak gunung es. Gunung Salju Utara terletak tidak jauh dari domain Kaisar Utara, tetapi itu bukan milik kota manapun. Itu adalah tanah sepi yang unik. Sepanjang tahun, tertutup salju. King Sui dan Bei Huangfan tiba di pintu masuk Gunung Salju Utara 1 hari kemudian. Sudah gelap. Ada banyak tenda di luar pintu masuk, mereka terbuat dari kulit binatang yang tebal. Orang-orang berkumpul di sekitar perapian dalam kelompok untuk menjaga kehangatan dan percakapan mereka. Ada beberapa yang memanggang daging dan membuat sup. Sepintas, mereka ada di mana-mana. Kerumunan itu sangat besar seperti di pasar malam. King Sui tidak melihat ini untuk pertama kalinya, tetapi dia masih tercengang. Adegan ini bukan sesuatu yang baru, tetapi dia tidak hidup dalam kehidupan masa lalu lagi. Dengan demikian, dia terpana bisa melihat tempat ini. Mari kita beristirahat di sini selama 1 malam dan masuk besok pagi, bagaimana menurutmu? King Sui memandang sekelilingnya dan sangat menikmati suasana ini. Bei Huangfan tampaknya bisa merasakan pikiran King Sui dan mengangguk, oke. King Sui dan Bei Huangfan menemukan tempat kosong, dan King Sui membangun tenda sekaligus sementara Bei Huangfan tidak melakukan apa-apa. King Sui membangun tenda dengan sangat cepat, lalu dia mengambil beberapa kayu dan menyalakan api. King Sui tidak lagi dipengaruhi oleh atmosfer sebelumnya, tetapi dia menikmati perasaan ini. Setelah itu, dia mendapatkan beberapa ikan dari alam valet jade immortal dan menyiapkannya. Dia membuat panci sup panas dan membakar 2 ikan. Mereka sekitar setengah kilogram. King Sui tidak menggunakan ramuan khusus tetapi keterampilan kulinernya hebat. Sebelum memanggang ikan, King Sui bertanya dengan sengaja, Bibi, apakah kamu suka makan ikan? Namaku Bei Huangfan. Aku lupa tentang itu. Mengenai statusnya, aku harus mengikuti Bei Huangyu dan memanggil kamu Bibi. King Sui tidak stabil. Aku tidak ingin keponakan sepertimu. Karena itu, kamu harus memanggilku dengan cara berbeda, kata Bei Huangfan sambil menatap perapian. Kamu mau ikan? Ya. Bei Huangfan menjawab dengan lembut setelah melihat King Sui bekerja keras untuk itu. Dia menyadari bahwa dia mulai peduli dengan perasaan orang lain sekarang. Dia menggelengkan kepalanya. Karena dia ingin jatuh cinta pada seorang pria, dia harus berubah. King Sui tersenyum. Setelah beberapa saat, ia memberikan ikan bakar kepada Bei Huangfan. Ikan dipanggang dengan sedikit bumbu sampai berwarna keemasan dan ditutup dengan baik dengan lapisan minyak tipis. Sambil memanggang, ia menambahkan air garam dan membiarkan rasa asin meresap ke dalam ikan. Bei Huangfan menerimanya dan mulai makan perlahan. Kecantikan seperti dia bisa menghancurkan seluruh bangsa. Meskipun dia sulit didekati, tidak apa-apa untuk melihatnya dari jauh. Sangat menyenangkan dan hadiah untuk hanya menonton kecantikannya. Pria biasa manapun tidak akan berani mendekatinya, itu semacam keindahan dan pesona yang benar-benar mengintimidasi. King Sui sedang makan ikan lain sambil menikmati wajah cantik Bei Huangfan. Pesta yang indah, King Sui merasa senang melihatnya saat makan. Seorang wanita cantik tampak cantik dalam segala hal yang dilakukannya. Sangat berdampak melihat bibir lembut, merah muda yang lembut, dan gigi-gigi kecil yang cerah. Apakah kamu sudah cukup melihat? Bei Huangfan memperhatikan bahwa orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya saat mulutnya bergerak. Dia menatapnya sambil mengunyah makanannya. Meskipun matanya tidak terlalu ofensif, dia merasa sedikit gelisah. Kamu bisa melihatku juga, kata King Sui serius. Bei Huangfan memperhatikan bahwa bajingan ini memiliki wajah yang tampan. Dia bertanya-tanya apakah pria ini membalas dendam karena dia telah mengalahkannya selama seminggu. Akan lebih bagus jika aku lebih kuat darimu, King Sui tiba-tiba berpikir. Mengapa? Apakah kamu ingin memukul aku kembali? Bei Huangfan mengangkat sudut mulutnya. Ya, kamu memukul wajahku. Tunggu sampai aku menjadi lebih kuat, aku pasti akan memukul kamu. Tapi, aku tidak bisa benar-benar memukul wajah cantik kamu, jadi aku ingin memukul wajah kamu di sana, King Sui terkikik.
Menghadap ke bawah sana. Bei Wangfan mendapatkan maknanya dan dia kehilangan kata-katanya karena marah. Dia sangat ingin memasukkan semua ikan di tangannya ke mulut King Sui. Bei Wangfan tidak punya tenda. King Sui bingung tapi senang, katanya dengan murah hati, kemahku tidak kecil loh. Aku punya kasur besar. Ku keberatan tidur di ranjang yang sama dengan kamu jika kamu tidak takut dikebiri besok. Bei Wangfan meletakkan di atas kasur King Sui dan menutupi dirinya dengan selimut putihnya sendiri. King Sui berdiri di dekat kasur, wanita ini menindasnya. Tidak heran pria enggan menikahi wanita yang lebih kuat, hidup akan sulit jika pasangannya bukan wanita yang lembut. Kasur King Sui sebenarnya cukup besar, sekitar 2 meter panjang dan lebarnya. Itu lebih dari cukup untuk menampung 2 orang. Dia ragu-ragu dan berbaring di sofa, itu nyaman juga. Sofa King Sui ditempatkan sangat dekat dengan kasur, tepat di sebelahnya. Dengan demikian, King Sui sangat dekat dengan Bei Wangfan sekarang. Sedikit kesegaran, ada aroma anggun yang melekat di hidung King Sui. Dia merasa sangat senang. Bei Wangfan tidur dalam posisi berbaring sehingga selimut tidak bisa menyembunyikan sosok lekuknya. Meskipun dingin, mereka benar-benar bisa pergi tanpa selimut. Dengan demikian, King Sui tidak mengenakan penutup apapun, hanya Bei Wangfan menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya karena itu adalah kebiasaannya. Malam itu damai dan lancar. Di malam hari, King Sui pergi ke alam Valet Jade Immortal. Bei Wangfan tahu bahwa King Sui keluar dan butuh waktu cukup lama baginya. Dia menunggu sampai King Sui kembali dan bangkit. Itu hampir fajar menyingsing. Setelah berkemas, keduanya menuju ke gunung. Ada banyak orang memasuki gunung, tetapi kebanyakan orang memilih untuk tidur di tenda. Dalam cuaca bersalju yang beku ini, sangat menyenangkan untuk tidur di dalam ruangan, perasaan itu luar biasa. Bei Wangfan menuju ke area yang lebih dalam dari gunung salju utara seolah-olah dia sangat akrab dengannya. King Sui mengikutinya dan tiba di hutan terpencil di gunung. 2149. Salju menutupi area yang luas, rasanya seperti dunia salju di sini. Ada pohon-pohon hijau di sini, tetapi sebagian besar tertutup oleh salju, membuat sebagian kecil dari mereka terbuka. Matahari terbit secara bertahap di timur, itu bersinar terang tetapi tidak panas terik. Meskipun demikian, itu menghangatkan jiwa-jiwa manusia yang telah melihatnya. Segala sesuatunya dalam kesunyian mutlak, burung-burung terbang dan mampir di cabang-cabang pohon kadang-kadang. Ketika mereka melonjak tinggi lagi, endapan salju jatuh. King Sui, kita telah mencapai area yang ditunjukkan di peta, tetapi sangat sulit untuk menemukan lokasi harta karun. Bei Wangfan berhenti dan melihat sekeliling. Aku tidak khawatir tentang ini karena aku mencarinya 2 kali. Peta harta karun adalah pas masuk sehingga kami akan merasakannya begitu kami mendekati di mana ia berada. King Sui merasa sedikit lega. Dia tidak tahu kemana harus mencari sebelumnya, dan sekarang itu jauh lebih mudah setelah mengetahui lokasi. Mari kita melihat-lihat di dekatnya, wilayah yang disebutkan dalam peta ini besar. Bei Wangfan tidak punya ide yang lebih baik. King Sui sangat menantikan untuk menemukan harta karun yang dinyatakan dalam peta penawaran. Bagaimanapun, dia mendapatkan Ki Kaisar dari peta harta karun, jadi kali ini, dia ingin menemukan harta karun besar lainnya. Waktu terus berlalu dan mereka tidak bertemu apapun selain 2 beruang salju besar. Sampai sekarang, peta harta di tangannya tidak menunjukkan respons dan langit menjadi gelap juga. Sehari berlalu sebelum mereka menyadarinya. King Sui menemukan bunga plum yang kuat bertahan hidup di salju dan memetiknya. Dia menyerahkannya kepada Bei Wangfan, Nona Fan, nikahi aku. Aku sangat mencintaimu. Petik 2. King Sui selalu ingat untuk mengejarnya agar tidak tertabrak, jadi dia berusaha mengakuinya setiap ada kesempatan. Dia meminta King Sui untuk mengejarnya dan dia akan dipukuli jika dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak takut dipukul tetapi sebenarnya merindukannya, dia bahkan mungkin memanfaatkannya saat dia dipukuli. Namun, dia merasa itu bukan cara yang benar. Bei Wangfan mengambil bunga itu, bibirnya terangkat ke atas dan membentuk lengkungan. King Sui menganggapnya sebagai senyum, senyum yang merusak dan indah. Apa yang kamu sukai dari aku? Tanya Bei Wangfan. Aku suka kecantikan kamu, cinta kekejaman kamu, dan suka ketika kamu meninju wajah aku. King Sui menatap wajah cantik yang mampu membalikkan dunia. Bei Wangfan tersenyum. Kali ini, dia benar-benar tersenyum dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dia menatap King Sui, potong obrolan, aku tidak akan memukul kamu waktu berikutnya. Sebenarnya, aku tidak benar-benar menyakitimu ketika aku memukulmu terakhir kali. Aku tahu, kamu hanya menyentuh aku beberapa kali dan bermain dengan aku. King Sui terdiam, ia memar di mana-mana dari hanya bermain dengannya. Apakah kamu berpikir untuk melawan ketika kamu melampaui aku? Bei Wangfan bertanya sambil tersenyum. King Sui tidak pernah tahu apakah dia akan tersenyum sebelum ini. Ini adalah pertama kalinya dia memberikan senyum tulus setelah bersamanya begitu lama. Aku pikir kamu tidak tahu bagaimana caranya tersenyum. Pernahkah kamu tersenyum sebelum ini? Tanya King Sui dengan serius. Aku orang normal, tapi tidak banyak hal yang bisa membuatku senang. Senyum membuat seseorang 10 tahun lebih muda, lebih banyak tersenyum. Sebenarnya, kamu terlihat hebat ketika tersenyum, sangat menawan. King Sui tertawa.
Kamu pasti merasa gatal, Bei Huangfan menyadari godaannya. Pukul aku semua yang kamu inginkan sekarang, tapi tunggu sampai aku melampauimu. Aku pasti akan menelanjangi kamu dan memukul kamu. King Sui memelototinya dari kepala hingga kaki dengan ganas. Bei Huangfan hendak memukulnya saat King Sui berkata dengan tergesa-gesa, ayo pergi dan terus mencari sebentar. Jika kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun, mari kita beristirahat di suatu tempat dan melanjutkan besok. King Sui hanya mengambil keuntungan darinya dari kata-kata sekarang, dia belum pernah bertemu wanita seperti dia. Wanita ini lebih banyak bertindak daripada berbicara, jarang berbicara. Sekarang setelah mereka saling kenal selama beberapa waktu, dia lebih banyak bicara. Namun, King Sui adalah orang yang bertanya sementara Bei Huangfan hanya menjawab pertanyaannya. Setelah 2 jam, mereka menyerah mencari. Sekarang gelap dan bulan di langit. Cahaya bulan yang terang sangat sakral, sedangkan keindahan di bawah sinar rembulan sangat indah. Saat ini, Bei Huangfan tampak seperti dewi dengan pakaian putih. Sungguh memalukan bahwa kecantikan sepertimu tidak tertarik pada pria, King Sui menghela nafas. Aku tidak suka pria. Aku baru saja bertemu dengan pria yang aku sukai, jawab Bei Huangfan dengan sebuah argumen. Dia tidak mengerti mengapa dia berdebat dengan King Sui, dia tidak pernah melakukan itu. Dia tidak tertarik pada argumen. Aku tampan dan elegan, juga populer dan menggemaskan. Semua orang menyukai aku, pria seperti apa yang kamu cari? King Sui memandang Bei Huangfan seolah-olah dia terlalu pemilih. Aku hanya merasa bahwa kamu berwajah tebal, bingung adalah kualitas terbaikmu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu tampan, kata Bei Huangfan dengan serius. Baiklah, kami memiliki selera dan preferensi yang berbeda, kami adalah tipe orang yang berbeda. King Sui menghela nafas seolah-olah dia merasa sangat menyesal tentang hal itu. Kau bajingan, jangan pernah mengatakan sesuatu yang begitu tak tahu malu kepadaku lagi. Bei Huangfan tidak lagi merasa ingin memukulnya. Dia bingung dengan pernyataan itu karena hanya pasangan yang memiliki preferensi yang sama. Itu bahkan tidak tahu malu. Baiklah, aku tidak akan pernah menyebutkannya lagi, aku tidak akan mengatakannya bahkan jika kamu memohon kepada aku, kata King Sui dengan tegas. Bajingan ini, akankah dia memohon padanya untuk mengatakan sesuatu seperti ini? Tiba-tiba, King Sui menyadari cahaya redup pada tracer map di bawah sinar bulan. Kekuatan magis tampaknya bergegas dan memimpin King Sui untuk menemukannya. Ada sebuah petunjuk, wanita. Mari kita periksa, kata King Sui. Dia melangkah maju perlahan sambil mengikuti instingnya. Bei Huangfan merasa aneh dipanggil seorang wanita, tapi dia mengikuti King Sui dan bergerak maju. Itu adalah lembah di sini, ada banyak lembah yang tersebar di sana-sini. Mereka sedang menuju ke sebuah jalur kecil yang hampir dapat diabaikan di lembah. Itu adalah alur yang bisa menampung 3 hingga 4 orang sekaligus. Semakin banyak mereka berjalan, semakin besar sensasi magis. Lintasan kecil itu ada di udara terbuka dan dinding-dinding batu di kedua sisi sehalus kaca. Mereka jelas ada di sana untuk waktu yang lama, bukannya baru-baru ini muncul. Keajaiban alam, tetapi King Sui tidak terlalu memikirkannya. Setelah berjalan selama beberapa waktu, peta harta karun di tangan King Sui menjadi lebih cerah. Pada saat ini, King Sui melihat dinding batu di dekatnya. Ada sedikit sinar cahaya yang secara bertahap menjadi lebih terang dan lebih terang. Kemudian, itu membentuk halo seperti pintu. Pintu energi. Di sini, kami menemukannya, King Sui tersenyum. Sepertinya peta harta ini adalah kuncinya dan pintu energi tidak akan muncul tanpa peta. Bei Huangfan terkejut juga. Ayo pergi. Semoga kita diberkati untuk mendapatkan beberapa pil abadi dan mencapai puncak keilahian setelah memakannya. Mungkin, kita bisa menembus keilahian. Apa bidangnya setelah menerobos keilahian? King Sui bercanda. Bermimpilah. King Sui dan Bei Huangfan berjalan ke pintu energi. King Sui berhasil melewati, tetapi Bei Huangfan tidak bisa melewatinya, jadi King Sui keluar dan memegang tangannya. Kali ini, mereka membuatnya bersama. Rupanya, itu karena peta harta karun. Setelah masuk, King Sui menemukan bahwa itu hanyalah sebuah gua kecil yang sederhana atau ruang batu. Awalnya, King Sui siap bertarung karena dia mengharapkan binatang penjaga atau sesuatu yang melindungi harta karun itu. Dia tampaknya terlalu khawatir. 2150. Itu adalah kamar batu. Semua bersih, tanpa setitik debu, mungkin karena energi yang tersegel. Namun, ini tidak penting karena King Sui menekankan harta di sini, dengan demikian, dia memindai melalui lingkungan segera setelah dia masuk. Ada 3 kotak yang berwarna emas. Itu adalah kotak-kotak kecil dengan ukuran rata-rata 1 meter kubik. Karena mereka terlihat cantik, King Sui sangat bersemangat. Kotak-kotak ini tampak luar biasa sehingga harus ada beberapa barang bagus di dalamnya. Bei Huangfan tidak bergerak saat dia mengamati sekeliling. Nona Fan, mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak-kotak ini. King Sui tidak melepaskan tangannya bahkan setelah masuk, dia mencengkeram tangannya erat-erat sampai saat itu. Bei Huangfan sedikit berjuang tetapi King Sui tidak memandangnya atau melepaskan tangannya. Dia memeluknya erat-erat. Bei Huangfan menyerah setelah usahanya yang gagal-gagal. King Sui memimpin Bei Huangfan ke kotak pertama dan membukanya tanpa ragu-ragu.
Hati binatang spiritual. King Sui melihat hati emas samar binatang iblis dan ada agitasi besar spiritual Qi di atasnya. Itu adalah barang yang bagus dilihat dari penampilannya, tetapi yang pasti, King Sui menggunakan teknik visi surgawi untuk mengetahui penggunaan Heart of Spiritual di sini. A Heart of Spiritual Beast dapat memutakhirkan 1/10 dari garis keturunan Divine Beast, disertai dengan kekuatan yang sangat meningkat. Heart of Spiritual Beast ini memungkinkan binatang iblis untuk menjadi jauh lebih kuat daripada binatang ilahi yang biasa dan bahkan itu adalah binatang ilahi yang nyata dan kuat. Meskipun binatang guntur King Sui juga merupakan binatang ilahi, itu jauh dari tingkat sebenarnya dari binatang suci. Bahkan orang dewasa, hewan guntur yang sepenuhnya terbangun jauh di belakang hewan ilahi yang normal, dengan demikian, itu hanya bisa dianggap sebagai binatang ilahi yang paling lemah. Namun, binatang ganas itu masih yang terkuat di antara sisa levelnya. Ada dua hati binatang spiritual di dalam kotak kecil ini. King Sui tidak yakin apakah dia seharusnya bahagia. Selain itu, dia juga bertanya-tanya berapa banyak peningkatan kekuatan yang bisa dihasilkan item ini. Setelah bertanya-tanya sedikit, dia menyerahkan salah satu dari mereka ke Bei Huangfan. Mari kita bagi harta karun. Aku bilang aku tidak menginginkannya. Aku hanya di sini untuk melihat. Bei Huangfan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak ingin mengambilnya, aku akan merobek peta harta ini menjadi berkeping-keping, maka kita akan berakhir di sini sampai kita mati. King Sui tersenyum. Apakah kamu bersedia tinggal di sini bersamaku? Bei Huangfan terkejut. Tidak apa-apa untuk tetap dan bersama-sama dengan kecantikan luar biasa sepertimu, jawab King Sui setelah berpikir sejenak. Tapi kita akan mati karena kelaparan dan kehausan, Bei Huangfan tersenyum. Meskipun menjadi pejuang yang kuat, mereka tidak bisa bertahan lama tanpa makan dan minum. Jangan khawatir, kita tidak akan pernah mati kehausan dan kelaparan. Aku bisa membuatkan kamu makanan dan minuman yang enak, itu akan abadi. King Sui memiliki Realm of Valet Jade Immortal, jadi dia tidak khawatir tentang makanan. Sudahlah. Aku tidak ingin tinggal di sini dan menunggu kematian bersamamu. Aku bisa menggunakan barang-barang ini jadi aku akan mengambil satu. Bei Huangfan menerimanya dan berkata. Bagaimana kalau kamu mengambil yang lain juga? Ini tidak begitu berguna bagi aku. King Sui menyerahkan yang lain dari tangannya. Bei Huangfan menggelengkan kepalanya. Aku hanya perlu satu ini, sudah cukup. King Sui tahu dari kata-katanya bahwa binatang iblisnya hanya kekurangan sedikit rangsangan untuk menerobos. Item yang meningkatkan kekuatannya sendirian tidak akan berguna dalam kasus ini, tapi item yang meningkatkan garis keturunan binatang iblis akan luar biasa. Itu akan mengarah pada terobosan langsung. King Sui menyimpan Heart of Spiritual Beast lainnya dan membuka kotak berikutnya. Dia tak bisa berkata-kata untuk menemukan satu set pakaian wanita, tapi itu agak mirip dengan set Tantai Lingyan. Itu cukup bagus kalau begitu, item ini terutama untuk peningkatan senjata ilahi. Setelah bertahun-tahun memiliki Tantai Lingyan, dia telah memutakhirkannya beberapa kali. Set saat ini tampaknya lebih unggul dari set Tantai Lingyan. Dibandingkan dengan setnya, yang satu ini hanya memiliki tingkat aktivasi Origin Qi yang berbeda, mereka memiliki dasar dan atribut yang sama di belakangnya. Sepertinya dewa menyukai kamu, hanya kamu yang bisa memakai ini. King Sui memasukkan kotak itu ke tangannya. Dia ingat bagaimana Tantai Lingyan terlihat saat mengenakan set Divine Goddess, jadi dia berharap untuk melihat Bei Huangfan mengenakan set. Bei Huangfan ragu-ragu, tetapi dia menerimanya. King Sui menatap kotak terakhir sekarang, dia akan tidak puas jika tidak ada yang baik di kotak ini. King Sui berpendapat bahwa sangat mungkin seperti itu, karena mereka memiliki set Divine Goddess yang merupakan item Divine. Membuka kotak emas terakhir, King Sui melihat ke dalam. Ada buku emas pudar dengan 4 huruf besar di atasnya. Transposisi bintang. King Sui tidak tahu tentang itu. Dia mengambilnya dan menyadari bahwa itu sangat tipis. Hanya ada gambar sederhana dan beberapa cara berlatih teknik. Memberikan serangan yang bisa melewati pertahanan, itu tidak memiliki hubungan dengan kekuatan menyerang. Kekuatan serangan yang sebenarnya bergantung pada pertahanan pengguna, semakin kuat pertahanan, semakin kuat serangannya. Dapat digunakan setiap setengah dari 1/4 jam, pukulan absolut, fluktuasi kerusakan hebat. King Sui tertegun karena dia tidak tahu keberadaan hal seperti itu. Mata King Sui cerah seketika, dia memiliki pertahanan yang kuat tetapi tidak memiliki kekuatan menyerang. Sekarang dia memiliki item ini, dia bisa menutupi kelemahannya, meskipun itu hanya berlaku setiap 7 menit sekali. Pertahanan lawan akan diabaikan, tetapi fluktuasi dari kerusakannya sendiri besar. Tingkat fluktuasi tergantung pada kekuatan defensif. Semakin besar pertahanan, semakin tinggi titik awal fluktuasi. Itu berarti, fluktuasi dapat dikontrol untuk membunuh seseorang dalam hitungan detik. Transposisi stellar jelas merupakan keterampilan magis bagi King Sui, itu mengesankan bahkan untuk orang lain. Namun, itu lebih menarik bagi seorang pejuang dengan kekuatan pertahanan yang kuat. Melihat transposisi stellar ini, King Sui merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Item ini jauh lebih baik daripada hati binatang spiritual dan set ilahi dewi dalam pendapatnya. Bagi yang lain, stellar transposition baik-baik saja. Plus, efeknya lebih lemah karena hanya bisa diterapkan setiap 7 menit. Namun,
King Sui berbeda, dia bisa melakukan lebih dari sekadar melindungi dirinya sendiri, jadi interval waktunya bukan masalah besar. Namun, bagi sebagian orang, mereka akan mati beberapa kali dalam 7 menit. Oleh karena itu, transposisi stellar adalah teknik ajaib untuk King Sui tetapi itu bahkan tidak bisa menarik perhatian orang lain. Apakah kamu tertarik dengan item ini? Aku akan membuat salinan untuk kamu, King Sui bertanya. Itu tidak berguna bagi aku, kata Bei Wangfan dengan lembut. Dia merasa aneh. Dia ada di sini untuk menemaninya dalam perburuan harta karun ini, tapi dia mengambil barang terbaik. King Sui menyimpan transposisi stellar di alam Valet Jade Immortal. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun, lalu dia berkata, ayo pergi. Bei Wangfan mengangguk. Dia akan mengatakan sesuatu tetapi dia menahan, dia menyadari bahwa dia peduli dengan perasaan orang lain sekarang. Pria ini tidak ragu sedikit pun untuk memberikan barang-barangnya. Yang pasti, dia tidak akan terkesan hanya dengan beberapa hadiah. Pada dasarnya, dia ingin mencintai pria ini sejak awal. Karenanya, dia memiliki perasaan campur aduk sekarang. Bagi aku, transposisi stellar ini lebih baik daripada set ilahi dewi kamu, kata King Sui santai, menunjukkan bahwa ia puas dengan keuntungannya kali ini. Bagus kalau begitu. Ayo keluar. Setelah meninggalkan tempat itu, peta harta karun di tangan King Sui lenyap. Pintu energi di belakang mereka juga menghilang. Menggunakan 9 langkah benua, mereka kembali pada hari berikutnya. Bei Wangfan kembali ke Istana Abadi Tai sementara King Sui kembali ke Balai Masakan Kekaisaran. 2151. Seluruh perjalanan memakan waktu sekitar 3 hingga 4 hari. Setelah itu, King Sui kembali ke Imperial Cuisine Hall, menghela nafas lega ketika melihat Nuolan. Meskipun dia tidak yakin dengan apa yang ada dalam pikiran King Sui, dia memilih untuk tidak bertanya tentang hal itu. Namun demikian, dia dapat sedikit banyak mengetahui bahwa perjalanannya berbahaya. Kamu kembali, apakah semuanya terpecahkan sekarang? Tanya Nuolan, senyum kecil di wajahnya. Ya, semuanya baik-baik saja sekarang. Jadi kamu dan Nyonya Muda Bei Huang akhirnya bersama sekarang. Nuolan memaksa senyumnya bahkan lebih. Bersama, apa maksudmu dengan itu? King Sui bertanya, bingung. Apakah kamu tidak pergi dengan Nyonya Muda Bei Huang? Aku pikir ada sesuatu yang terjadi di antara kalian. Nuolan mengernyitkan alisnya, merasa bingung. King Sui menembakkan tatapan bisu pada Nuolan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sebelum dia melakukan perjalanan ini, Nuolan bertanya dengan santai apakah dia bisa membantunya. Ternyata dia datang dengan asumsi bahwa dia berkencan dengan Bei Wangfan. Dapat dimengerti, seperti yang dia katakan sebelumnya bahwa Bei Wang Liefeng telah menunjukkan minat padanya menikahi putrinya. Aku telah pergi dengannya untuk berburu harta karun karena dia tahu di mana harta itu berada. King Sui menggelengkan kepalanya. Berburu harta karun, aku akan pergi bersamamu jika aku tahu tentang kejadian sebelumnya. Tapi apakah aku malah akan mengganggu kalian? Nuolan mencibir padanya, menertawakan kesalahpahamannya sendiri. Jika kamu berada di sana, aku tidak akan bisa mengambil keuntungan dari Bei Wangfan secara lisan, King Sui berkata pada dirinya sendiri. King Sui terus tersenyum kecil di wajahnya saat dia menjawab, bagaimana mungkin? Ini tidak seperti kamu tidak mengerti wanita itu. Dia tidak tertarik pada pria. Lihat, aku sudah bilang begitu. Jadi begitulah adanya, dia tidak tertarik pada pria. Dia juga tidak tertarik pada wanita, King Sui melanjutkan. Kamu harus memastikan untuk menyelesaikan kalimatmu lain kali. Lalu apa yang dia suka? Nuolan melotot ke King Sui. Aku tidak tahu, semuanya normal tentang dia. Satu-satunya masalah tentang dia adalah bahwa dia belum menemukan seorang pria yang dia inginkan. Itu benar. Wanita seperti dia pasti akan membawa kejatuhan suatu negara, yang mengakibatkan penderitaan orang lain. Tidak mudah untuk mendapatkan perhatiannya. Karena itu, kamu seharusnya sudah merasa bangga dengan dirimu sendiri. Nuolan memandang King Sui dengan serius. Bukannya dia menyukaiku. Apa yang bisa aku banggakan? King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu tidak kenal wanita. Bahkan mungkin kita wanita tidak memahami diri kita sendiri. Satu-satunya hal yang aku ketahui tentang Nyonya Muda Bei Huang adalah dia tidak pernah bersama seorang pria lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Karena itu, kamu seharusnya sudah merasa senang dengan apa yang kamu dapatkan. Nuolan tersenyum dan memandang King Sui setelah jawabannya. Apakah begitu? Baiklah, mari kita berhenti membicarakan hal ini. Aku sudah menjadi orang yang memiliki keluarga. Berpikir sampai titik ini, King Sui merasa bahwa ia mungkin juga membiarkan semuanya pergi. Kedua belas Portraits of Beauty miliknya sekarang, dia seharusnya merasa cukup diberkati untuk memilikinya. Bertemu dengan mereka adalah semacam berkat yang ia peroleh untuk dirinya sendiri sejak inkarnasi sebelumnya. Lebih baik berhenti sementara dia di depan. Karena ada banyak wanita cantik di dunia ini, tidak mungkin dia bisa mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, dia juga tidak akan bisa menjaga mereka semua pada saat yang sama. Baiklah kalau begitu, jika itu yang kau inginkan. Bagaimana perburuan harta kali ini? Petik 2. 2 hati binatang spiritual dan 1 set pakaian wanita, serta teknik pertempuran ini. Aku memberi Bei Wangfan pakaian wanita dan salah 1 hati binatang spiritual.
Aku berencana untuk memberikan yang tersisa kepada kamu karena itu tidak akan banyak berguna bagi aku. King Sui menyerahkan Heart of Spiritual Beast kepada Nuolan. Nuolan tersenyum, ada apa? Apa kau takut aku akan marah? Petik 2. Tidak, itu tidak seperti kamu adalah orang yang berpikiran sempit. Selain itu, kamu juga bukan istriku, apa yang bisa membuatmu marah? King Sui berkata dengan nada tegas. Huff, benarkah begitu? Jika itu masalahnya, aku kira aku tidak punya pilihan selain menjadi milik kamu. Kalau tidak, aku merasa aku akan mengecewakan kamu, kata Nuolan dan tersenyum, saat ia mengambil hati dari tangan King Sui. Jauh di lubuk hati, King Sui merasa agak enggan untuk memberikannya padanya. Bagaimanapun, dia merasa bahwa benda ini masih berguna baginya. Namun demikian, dia tidak terlalu tertekan tentang hal itu. Meskipun dia tidak bisa menjangkal bahwa benda ini akan berguna, untuk binatang iblis tingkat tinggi, ada batas yang bisa membantu mereka tumbuh. Baiklah, aku hanya bercanda. Nuolan mengembalikan hati ke tangan King Sui. King Sui meraih tangannya lagi dan tersenyum, aku bersungguh-sungguh ketika aku mengatakan itu untukmu. Aku punya banyak hal baik dengan aku di sini. Tetap bersamamu, aku akan lebih lega begitu rubah kecil itu menjadi lebih kuat. Petik 2. Nuolan tersipu. Dia tidak tahu apakah apa yang dia katakan dimaksudkan untuk rubah spiritual 9 ekor atau dia. Untuk sesaat, dia juga merasa agak sulit baginya untuk membantah. Dia merasa seolah-olah hatinya goyah sesaat ketika dia menatap mata menawan King Sui, merasa seperti air akan menetes dari mereka. Melihat ekspresinya, King Sui agak gelisah. Dia tidak sabar untuk bergerak di depan dan menelan seluruh tubuhnya. Desakan yang ia rasakan menyebabkan tubuhnya sekali lagi mengalami beberapa perubahan. Pada saat Nuolan melihat Lil Bro, King Sui berdiri, dia berbalik dan pergi. King Sui mengungkapkan senyum pahit saat dia mengarahkan matanya ke bawah pada bagian tubuhnya yang didirikan. Tidak ada keraguan bahwa wanita ini sangat mempesona, sampai-sampai bisa membuatnya merasa gelisah hanya dengan satu pandangan. King Sui memasuki dunia. Sekarang, satu-satunya hal yang tersisa dari harta karun adalah transposisi stelar. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia mengeluarkan buku itu dan mulai mempelajarinya. Karena hanya memiliki satu halaman, tidak butuh waktu lama bagi King Sui untuk mempelajarinya. Dengan segera, King Sui mulai menggunakannya. Dia mengedarkan ki di sekujur tubuhnya. Dan dengan tulangnya sebagai fondasi, perlahan-lahan dia mengeluarkan kekuatannya dan melepaskan segel emas di udara. Itu adalah serangan yang menyerupai gerakan mencambuk. King Sui segera terpana segera setelah dia melepaskannya. Serangan itu memiliki kekuatan 5 miliar Dao Force, yang jauh melampaui kekuatan default King Sui 3,1 miliar Dao Force, tidak memperhitungkan peningkatan tambahan yang diberikan oleh kemampuan tambahannya. Selanjutnya, karena serangan ini mampu mengatasi pertahanan lawan, meskipun memiliki kekuatan 5 miliar Dao Force, serangan itu masih dapat menyebabkan kerusakan yang cukup setelah mendarat di lawan. Karena dia baru saja mempelajarinya, kemampuannya dalam teknik ini masih cukup rendah. Teknik pertempuran ini entah bagaimana terkait dengan kecakapan defensifnya sendiri. Berpikir sampai titik ini, King Sui ingat bahwa ia masih memiliki satu pagoda pertahanan nasib surgawi. Itu mampu meningkatkan kecakapan defensifnya sebesar 20%. Setelah beberapa saat ragu, King Sui memutuskan untuk membiarkannya mengenalinya sebagai pemiliknya. Tubuhnya dipenuhi dengan banyak energi segera. Rasanya seolah-olah dia telah mengenakan baju besi pada dirinya sendiri, namun dia tidak merasakan beban atau penekanan apapun yang menekan tubuhnya. Seperti biasa, dia masih bisa bergerak dengan mudah. Pada saat ini, kecakapan membela King Sui adalah sekitar 40 miliar kekuatan Dao. Dia sudah membangun koneksi dengan 3 pagoda harta karunnya, pagoda nasib surga takdir pari, pagoda kekerasan serta pagoda harta karun. Pari Heavenly Fate pagoda harta karun digunakan terutama untuk menangkis terhadap kerusakan yang disebabkan oleh pemilik. Sedangkan Critical Strike memiliki kesempatan untuk menggandakan jumlah damage yang disebabkan lawan. Pagoda defensif melayani tujuan meningkatkan kecakapan defensif pemilik sebesar 20%. Untuk saat ini, King Sui tidak lagi memiliki pagoda harta tambahan yang tersisa bersamanya. Dia juga tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan orang lain untuk mengenalinya sebagai pemiliknya, karena ada batasnya. Setelah merasakan pertahanannya semakin kuat, King Sui sekali lagi menggunakan Stellar Transposition. Seperti yang dia prediksi, dia bisa menyebabkan kerusakan lebih dari sebelumnya. Setelahnya, King Sui akan menggunakan Stellar Transposition setiap beberapa menit sekali dan mencoba untuk menyelidiki dan memahami teknik ini sedikit demi sedikit. Seiring waktu berlalu, King Sui perlahan mulai menyadari betapa banyak kekuatan yang bisa ditarik dari Stellar Transposition. Pada saat ini, ia mampu melepaskan kecakapan ofensif minimal 10 miliar Dao Force dan maksimal 40 miliar Dao Force. Sepanjang 1 bulan ini, King Sui telah melepaskan transposisi stellar berkali-kali, dan hanya ada 1 kali ketika dia bisa melepaskan kecakapan ofensifnya pada tingkat yang sama dengan kecakapan defensifnya. Ini telah membuat King Sui gelisah untuk beberapa saat. Dengan demikian, sekarang, King Sui juga telah memahami apa itu. Daripada menguasainya, harus dikatakan bahwa ia telah maju di salah satu wilayahnya. Serangannya biasanya berkisar sekitar 13 miliar Dao Force. Oleh karena itu, untuk saat ini, King Sui masih bisa dianggap tidak terbiasa dengan Stellar Transposition.
Namun, kemampuan sendirian, yang memungkinkannya untuk membatalkan hingga 13 miliar downforce dari pertahanan musuh dalam serangannya, sudah sangat menakutkan. Sama seperti ini, King Sui terus berkultivasi sampai tiba saatnya untuk meninggalkan dunia. 2152. Hari-hari berikutnya berlalu dengan sangat tenang. King Sui merawat pasien dan membimbing Zhang Yue pada keterampilan medisnya. Tanpa disadari, 3 bulan berlalu. Selama 3 bulan ini, transposisi stellar King Sui terus membaik. Saat ini, serangan terlemahnya adalah 20 miliar downforce. Saat ini, peluang serangan 40 miliar downforce muncul telah meningkat banyak. Ini membuat King Sui sangat senang. Yang paling penting, stellar transposition-nya tiba-tiba menembus level tertentu 3 hari yang lalu. Sebelumnya ada kebutuhan untuk memiliki cooldown 7,5 menit antara masing-masing penggunaan, tapi sekarang 5 menit. Transposisi stellar, yang sebelumnya dapat digunakan 2 kali dalam 15 menit sekarang dapat digunakan 3 kali dalam jumlah waktu yang sama. Stellar Transposition juga akan menjadi kelemahan bagi banyak penggunanya, bahkan jika mereka memiliki pertahanan yang cukup baik. Salah satu kelemahannya adalah durasi cooldown yang panjang. Bagaimanapun, itu adalah serangan yang ditingkatkan oleh pertahanan seseorang. Ketika serangan musuh tinggi, mereka juga akan relatif tahan terhadap serangan. Oleh karena itu, teknik pertempuran ini adalah salah satu yang berpegang pada ritme alami. Satu-satunya masalah adalah bahwa selama cooldown, pengguna bisa mati berkali-kali. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang mempelajari ini, kamu tidak akan membuang terlalu banyak waktu atau terlalu banyak berharap pada itu. Kalau tidak, itu hanya berarti menunggu kematian tiba. King Sui tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Lagi pula, karena kemampuannya sendiri, itu tidak sulit baginya untuk menarik waktu. Karena itu, dia adalah satu-satunya yang bisa mengubah Stellar Transposition menjadi teknik seperti Paragon. Saat ini, King Sui sangat gembira karena cooldown telah berkurang menjadi 5 menit. Lagi pula, waktunya diperpendek sepertiga. Dengan penemuan ini, King Sui dipenuhi dengan lebih banyak harapan. Dia bertanya-tanya apakah cooldown akan dipersingkat menjadi 2 menit dengan terobosan berikutnya. Jika dia ingin mencapai beberapa terobosan lagi, dia akan dapat menggunakannya dengan lebih bebas. Jika pertahanannya menjadi lebih kuat, maka bukankah serangannya terlalu menakutkan? Serangan yang bisa memintas pertahanan lawan terlalu menakutkan. Meski begitu, King Sui sangat puas. Dia tidak peduli berapa kali dia bisa menggunakannya. Yang penting dia bisa membunuh lawan dengan satu pukulan. Selama 3 bulan ini, reputasi Imperial Cuisine Hall tumbuh lebih tinggi. Hal lain adalah Istana Ilahi. Saat ini, tidak ada orang yang berani memandang rendah Istana Ilahi. Tidak hanya Dewa Pertempuran Emas Lama yang kuat, tetapi ada juga Dewa Pertempuran yang lebih muda yang benar-benar bisa membunuh Grand Elder Vireclute Palace. Sebelum Pertempuran Emas Tua yang kuat telah menghabiskan waktunya, seorang ahli generasi baru telah muncul. King Sui, ada informasi baru. Apakah kamu ingin mendengarnya? Nuolan menemukan King Sui dan bertanya kepadanya. Kenapa kamu tidak mengatakannya saja? King Sui tidak bisa mengerti. Sebuah keindahan telah muncul di kota awan abadi Immortal Domain Utara. Nuolan tersenyum dan berkata. Apa yang aneh tentang itu? Terlalu banyak kecantikan. Kamu sendiri cantik. King Sui tersenyum dan berkata. Keindahan ini bisa menjadi tandingan bagi Bei Wangfan. Namun, dia adalah Dewi Sedingin Es. Selain itu, kecantikan ini tampaknya berusaha mencari tahu tentang Istana Abadi 5 Harimau. Apakah menurutmu dia berselisih dengan mereka? Nuolan bertanya karena penasaran. Sebuah komentar biasa mungkin terdengar penting bagi pendengar yang mencurigakan. King Sui mengerutkan kening, di mana dia sekarang? Apakah kamu bisa mencari tahu tentang itu? Kenapa, kamu kenal dia? Nuolan bertanya. Aku merasa bahwa wanita ini bisa menjadi istriku. Alasan aku berusaha mencari tahu tentang Five Tiger Immortal Palace juga untuknya. King Sui merasa sangat cemas sekarang. Meskipun Tante Lingyan cukup kuat, dia masih tidak bisa menghadapi Istana 5 Harimau Abadi. Selain itu, dia adalah Raja Iblis Inheritor. Jika orang-orang dari Demon Gate mengetahui tentang hal ini, mungkin akan ada lebih banyak masalah. Dia saat ini diturunkan Immortal in Immortal Cloud City. Nuolan tahu bahwa King Sui sangat cemas dan mengatakannya langsung. Terima kasih, aku akan pergi dan memeriksanya. King Sui bangkit dan bersiap untuk berangkat. Biarkan aku pergi bersamamu. Nuolan memikirkannya dan berkata. Aku bisa mengetahui tentang lokasinya kapan saja. Nuolan terus berkata. King Sui mengangguk. Dia bertanggung jawab atas intelijen untuk Istana Ilahi. Keduanya tidak berkemas apapun dan langsung menuju domain Raja Utara. Meskipun mereka tidak jauh dari domain Raja Utara, King Sui memiliki 9 langkah benua sehingga mereka tiba dalam waktu singkat. Tidak akan buruk untuk menggunakan Flying Sword untuk bepergian, tapi dia tidak berencana menggunakannya dalam beberapa saat. Selain itu, nilainya masih sangat rendah dan kecepatannya tidak setinggi itu dibandingkan dengan Hellfire Phoenix. Oleh karena itu, dia mengendarai Hellfire Phoenix dan bergegas menuju Immortal Cloud City. Jangan khawatir, dia baik-baik saja sekarang. Namun, sekarang ada banyak orang yang telah memperhatikannya. Alasannya adalah dia terlalu cantik.
Karena itu, jika seseorang mengatakan bahwa dia milik domain Raja Utara, maka domain Raja Utara tidak akan kalah dari domain Kaisar Utara dalam hal tempat dengan keindahan terbesar. Nuolan berkata sambil bercanda. King Sui tertegun. Untuk berpikir bahwa domain Kaisar Utara dan domain Raja Utara akan membandingkan bahkan aspek ini. Bei Wangfan adalah keberadaan unik di domain Kaisar Utara. Tidak hanya dia cantik, tetapi dia juga memiliki disposisi dan tingkat kultivasi yang tak tertandingi. Karena itu, dalam jangka pendek, akan sulit untuk menemukan keberadaan yang dapat dibandingkan dengan dirinya. Mereka hanya tiba di kota awan abadi keesokan paginya. Drunken Immortal Inn sudah muncul di kejauhan dan King Sui sudah bisa melihatnya. Kemakmuran The Drunken Immortal Inn membuat King Sui terdiam dan ada banyak orang di sekitarnya. Saat itu, sekelompok orang lain muncul. Ada sekitar 200 dari mereka, dan orang di depan adalah seorang pemuda tampan. Ini tidak semua, budidaya pemuda itu sangat kuat dan aura iblis yang sangat murni dan bergelombang datang darinya. Ketika Nuolan melihat pria ini, dia berbicara dengan suara lembut, dia adalah adik dari Master Sekte Junior Demon Gate. Aku mengira dia adalah Master Sekte Junior. Tidak disangka dia adalah adik Sekte Master Junior, King Sui mengatakan ini, tapi itu terdengar agak aneh. Saat itu, pemuda itu memandang ke Drunken Immortal Inn dan berkata, kami adalah tipe orang yang sama, dan aku sangat menyukaimu. Tidak peduli kondisi apapun yang kamu sarankan, aku akan setuju dengan mereka. Aku akan setuju dengan mereka. Hanya mencintaimu dalam hidup ini. Ketika King Sui mendengar kata-kata pemuda ini, dia yakin bahwa pihak lain adalah Tan Peilingan. Tuan muda, mengapa kita tidak menerobos masuk dan menangkapnya? Ini sudah hari keempat, tetapi dia bahkan tidak mau bertemu denganmu. Seorang pria muda berkata dengan suara lembut. Aku benar-benar menyukainya dan ingin dia menjadi istriku. Aku hanya akan menikahinya. Pria iblis berkata dengan serius. Itu benar. Itu karena tuan muda mencintainya, itu sebabnya kamu dapat membawanya kembali terlebih dahulu. Dia akhirnya akan mengerti kamu dan tersentuh oleh ketulusanmu. Dan ketika itu terjadi, dia mungkin bisa mengerti bahwa tuan muda telah membuat keputusan yang tepat untuk menangkapnya, lanjut pemuda itu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Namun, aku akan menangani masalah ini sendiri. Kalian bisa menunggu di sini, pemuda iblis mengatakan ini dan kemudian menuju ke Drunken Immortal Inn. Saat itu, sesosok datang melayang turun dari Drunken Immortal Inn. Rambutnya diikat dan memiliki alis yang indah. Dia tidak memakai makeup di wajahnya yang cantik dan memiliki penampilan seorang dewi. Dia memiliki sosok yang cantik dan pakaian putih salju tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya. Bahunya tajam seperti pisau, dan lempungan di depan dadanya menakjubkan. Pinggangnya tampak halus seperti sutra, dan sosok langsingnya cantik seperti mahakarya ukiran batu giok. Dia memancarkan aura yang membuat orang merasa bahwa dia tidak boleh dinodai. Di antara semua wanita yang ditemui King Sui, dia adalah orang yang paling sulit untuk didekati. Itu bukan karena fakta bahwa dia kedinginan, tetapi itu adalah suasana arogansi yang keluar dari jiwanya. Dia hanya sedingin dan sehebat sebelumnya, memiliki kesombongan dan ketidakpedulian yang sama. Tan Peilingan. Tan Peilingan mendarat dengan lembut di tanah dan melihat ke arah seolah-olah dia merasakan sesuatu. Itu adalah tempat di mana King Sui dan Nuolan berada, dengan demikian, dia segera melihat ke arah mereka. Sedikit kejutan muncul di matanya yang dingin dan indah. Ada juga sedikit kelembutan di dalamnya saat dia tersenyum lembut. Orang-orang di sekitar menjadi linglung ketika mereka melihat senyum Tan Peilingan. Mereka semua terpana oleh kecantikannya. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa air liur menetes dari sudut bibir mereka. Jejak air liur dibiarkan menggantung karena mereka membuka mulut terlalu lama di tengah-tengah kejutan dan keheranan yang luar biasa. Bahkan Nuolan menghela nafas dan berkata dengan heran, tidak disangka dia memiliki senyum yang begitu indah. Oh, benar, apakah dia istrimu? ASD 2153 Demon Gate Motianzi, One Strike. Apakah dia istrimu? King Sui mengangguk. Pada saat ini, Tan Peilingan tidak memperhatikan pria itu tetapi berjalan ke arah King Sui sebagai gantinya. King Sui tersenyum, berjalan, dan memeluknya, Yaner. Mengapa kamu di sini? Nada suara Tan Peilingan masih sedikit kaku dan dingin, tetapi hanya King Sui yang tahu kerinduan dalam suaranya. Meskipun itu tidak terlalu kuat, dia masih bisa tahu. Aku mendengar bahwa seorang wanita cantik sedang berusaha mencari tahu informasi tentang Istana 5 Harimau Abadi. Aku tahu kamu pasti datang, King Sui berkata dengan lembut. Sudut bibir Tan Peilingan meringkuk, ayo tinggalkan tempat ini. Ada banyak orang di sini. Baik. Nuolan berdiri dari kejauhan, memandang King Sui dan wanita cantik itu saling berpelukan. Dia merasakan kekecewaan yang tak terlukiskan, meskipun dia tidak mengerti mengapa dia merasa seperti ini. Mungkin karena dia menyukai King Sui. Di dunia ini, poligami diterima. Namun, ketika seorang wanita melihat seorang pria yang mereka sukai jatuh cinta dengan wanita lain, mereka masih merasa tidak nyaman. King Sui mengambil tangan Tan Peilingan dan berjalan menuju Nuolan. Berhenti di sana. Pada saat itu, suara marah terdengar. King Sui tidak perlu menebak untuk mengetahui siapa itu. Apakah ada masalah? King Sui memandang pria jahat ini yang masih sangat muda.
Siapa kamu padanya? Wajah tampan pria itu tampak sedikit bengkok saat dia mengatakan ini. Dia menyukai wanita ini dan memutuskan bahwa terlepas dari apakah dia memiliki pria atau sudah menikah, dia harus mendapatkan wanita itu. Kalau tidak, dia merasa akan menjadi gila. Apakah kamu prihatin dengan hubungan kami? Sungguh keberanian. Tidak disangka kamu berani berbicara dengan tuan muda kita dengan cara ini. King Sui baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika pemuda di sebelah pria jahat itu berteriak. Kamu hanya seekor anjing. Kenapa kamu berpura-pura menjadi manusia? 1. King Sui tersenyum dan menatap pemuda itu ketika dia menjawab. Kamu cari mati. Pria muda itu sangat geram sehingga bibirnya bergetar. Dia selalu melihat dirinya berperan sebagai penasihat, seseorang yang akan menawarkan nasihat kepada tuan mudanya. Namun, ini adalah pertama kalinya ia disebut anjing. Dia tidak bisa menahan keinginannya untuk ingin membunuh King Sui. Seekor anjing harus memahami perannya sebagai anjing dan tidak membawa masalah bagi pemiliknya. Jika tuan muda kamu kehilangan lengan atau kakinya karena seekor anjing seperti kamu, aku bertanya-tanya apakah kamu masih akan ditinggalkan dengan seluruh mayat. King Sui menatap pria mudanya dengan dingin. Pria muda itu diberi ketakutan oleh tatapan King Sui dan dia berkeringat dingin. Memikirkan bahwa seorang wanita yang bahkan tuan mudanya tidak dapat menanganinya, seorang wanita yang sebanding dengan Bei Huang Fan, memiliki hubungan yang begitu dekat dengan pria muda ini. Apalagi wanita ini adalah seseorang dengan karakter yang dingin. Bagaimana mungkin seorang pria, yang dapat memiliki wanita seperti itu, memiliki karakter yang sederhana? Bagaimana orang ini bisa menjadi seseorang yang bisa dengan mudah dia ancam? Saat memikirkan ini, dia benar-benar basah oleh keringat dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Tolong serahkan dia padaku. Kau bisa mengatakan kondisimu. Pria iblis itu menatap King Sui dan berkata langsung. Mata King Sui menyipit, nyala. Bibir pria iblis itu berkedut. Tidak ada yang pernah mengatakan kata ini kepadanya sepanjang hidupnya. Meskipun dia tidak sebanding dengan saudaranya yang adalah pemimpin sekte junior, dia masih jenius mutlak. Oleh karena itu, tidak ada senior di klan yang akan mengatakan ini padanya. Namun, dia sekarang disuruhnya oleh pemuda ini. Aku tidak berharap dia melihatmu sekarat di tanganku. Pria iblis itu menghela nafas dan berkata. King Sui merasa lucu ketika dia melihat pria ini berusaha bersikap keras. Dia berkata dengan jijik, Scram, sayang sekali mati pada usia yang begitu muda. Kakakmu mungkin masih bisa menanganiku, tetapi kamu hanya bisa menunggu untuk dibunuh. King Sui tidak ingin membunuh siapapun, dan dia tidak ingin bertarung dengan gerbang iblis pada saat ini. Dia belum sepenuhnya siap. Wajah Mo Tianzi memucat. Dia tidak yakin apakah kata-kata King Sui itu benar. Jika tidak, maka dia bisa membunuh pria ini dan juga mendapatkan wanita itu. Namun, jika itu adalah kebenaran, maka bahkan jika dia akan mati, itu mungkin akan sia-sia. Jika orang ini bisa membunuhnya, maka dia mungkin memiliki dukungan kuat juga. Jika tersiar kabar bahwa dia terbunuh karena memerhatikan wanita lelaki lain, dia pasti mati sia-sia. Dia akan menjadi orang yang terlihat pacaran dengan kematian. Namun, dia merasa ingin memberikan taruhan saat melihat wanita ini. Dia jenius di antara para jenius. Mungkinkah pria ini mungkin mengalahkannya? Bagaimana bisa ada begitu banyak jenius di sekitar? Cobalah, jika kamu berhasil membunuhnya, maka wanita ini akan menjadi milik kamu. Pikiran ini terus muncul di benaknya, perlahan-lahan mendapatkan posisi di atas. Dia mengepalkan giginya dan menatap King Sui. Kamu pikir di mana ini? Kamu harus memeriksa siapa lawanmu sebelum kamu mencoba menakuti mereka. Serang. Ketika Mo Tianzi menyelesaikan kata-katanya, 200 orang di belakangnya masuk ke formasi dan pergi menuju King Sui. Orang-orang di belakangnya bukan penjaga biasa. Meskipun mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan King Sui, mereka dapat membentuk formasi kura-kura hitam. King Sui tahu tentang formasi ini juga, tapi itu sedikit lemah. Itu adalah formasi di mana pengguna akan menerima pemukulan. Itu bisa meningkatkan pertahanan seseorang, menangkis, dan membelokkan kemampuan melawan kerusakan fisik. Orang-orang yang membentuk formasi ini tidak dapat menyerang dan hanya bisa menahan kerusakan. Ini juga semacam keadilan, mengorbankan serangan dengan imbalan pertahanan yang kuat. Namun, Mo Tianzi juga dianggap sebagai bakat langka dalam formasi. Dia telah membuat perubahan pada formasi, dan formasi kura-kura hitam yang dimodifikasi olehnya tidak memiliki banyak perubahan tetapi sekarang dapat digunakan untuk serangan. Namun, hanya orang di mata formasi yang bisa menyerang. Saat ini, Mo Tianzi adalah orang yang berdiri di mata formasi. Ini belum semuanya. Formasi kura-kura hitam yang dimodifikasi olehnya sangat kuat dalam pertahanan. Selain itu, formasi bisa sedikit lebih jauh dari orang-orang yang mengaturnya. Oleh karena itu, selain King Sui, tidak ada yang tahu bahwa dia sudah menyiapkan formasi atau berada di dalam formasi. Ambil serangan dari aku. Sebuah pedang pendek berpayung muncul di tangan pria itu. Pedang pendek-pendek berwarna hijau gelap menebas ke arah King Sui, berubah menjadi sesuatu seperti cakar naga hijau gelap yang meraih ke arah King Sui. Pedang naga iblis Ki. King Sui, yang telah menyerang kemudian, meninju tepat di hati pria itu. Ledakan.
Suara tertahan yang berlebihan terdengar, tapi yang mengejutkan King Sui adalah bahwa pihak lain tidak terluka sama sekali. Pedang naga iblis hijau gelap terus menebas ke arah King Sui. King Sui tercengang. Modifikasi yang dilakukan pria ini pada formasi kura-kura hitam adalah terobosan yang luar biasa. Serangan yang dilakukan King Sui sebelumnya adalah serangan dengan kekuatan 2 miliar kekuatan Dao, tetapi ia berhasil lolos tanpa cedera. Kekuatan pria ini hanya mencapai 500 juta angkatan Dao pada awal pertempuran. Kekuatan 500 juta Dao Force berada di tahap tengah tingkat ketujuh ketuhanan. Seseorang dengan kekuatan sebesar itu dianggap jenius di antara para jenius. Namun, ia berhasil lolos tanpa cedera meskipun menerima serangan dengan kekuatan 2 miliar Dao Force. King Sui tidak bertekad membunuh lawannya dengan serangan sebelumnya. King Sui sadar bahwa mereka telah mengaktifkan formasi kura-kura hitam, dan dengan demikian meluncurkan kekuatan menyerang 2 miliar angkatan Dao. Bahkan dengan kehadiran formasi, King Sui masih berencana untuk melukainya atau bahkan melukainya dengan serius. Namun, dia sekarang menyadari bahwa pria itu tidak terluka. Haha, kamu ingin membunuhku dengan kekuatan kecil ini. Mo Tianzi tertawa terbahak-bahak. King Sui membasok hidungnya dan memanggil 9 benua gunungnya, mengirimkannya pecah. Ledakan. Kecakapan menyerang 9 benua gunung saat ini sangat menakutkan. King Sui tidak ingin menggunakan Stellar Transposition karena pasti akan membunuh orang ini segera. Bagaimanapun, itu adalah teknik yang mampu melampaui pertahanan seseorang. Akan sia-sia untuk bertahan tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang. Mereka semua akhirnya akan diledakkan sejauh tidak ada yang tersisa dari mereka. 9 benua gunung memiliki serangan perisai dan juga bisa meniadakan sedikit pertahanan. Karena itu, tidak akan ada kematian. King Sui sudah menilai dari sebelumnya apa tingkat kekuatan lawan bisa bertahan. Satu serangan, hanya satu serangan sudah cukup. Mo Tianzi dikirim terbang keluar, menyemburkan darah segar. Formasi kura-kura hitam juga rusak karena mata formasi diturunkan. Wajah 200 orang itu sangat pucat, dan ada darah di sudut bibir mereka. Mo Tianzi terluka parah, tetapi tidak berisiko mati. Dia memandang King Sui dengan tak percaya. Membayangkan pemuda ini bisa menembus formasinya. Benda apa itu yang tampak seperti gunung kecil? 2154. King Sui berjalan ke Mo Tianzi dan menatap wajahnya yang pucat dan tatapan ketakutan. Jangan bunuh aku. Aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah punya ide tentang dia di masa depan. Mo Tianzi tidak ingin mati. Dia tahu bahwa pemuda itu, yang bisa mengalahkannya dalam satu gerakan, tidak akan menjadi karakter sederhana. Itu akan membuang-buang hidupnya bahkan jika dia akan dibunuh. Lagi pula, klannya tidak akan bisa keluar bahkan jika dia terbunuh karena dialah yang ingin merebut wanita dari seorang ahli. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Bukannya aku takut dengan gerbang iblis, tapi aku hanya tidak ingin membuat segalanya lebih rumit. Namun, karena kamu berani memiliki ide tentang wanitaku, aku telah memutuskan untuk memotong barang kamu, kata King Sui dan tersenyum seperti setan. Wajah Mo Tianzi berubah mengerikan saat dia mengepalkan kedua kakinya dengan erat. Jangan, ubah ke yang lain, tolong ubah ke yang lain. Kalau tidak, kamu bisa membunuhku. Mo Tianzi berteriak histeris. Dia tahu bahwa segala sesuatu, yang dikatakan King Sui sekarang, bisa menjadi kenyataan. Lalu bagaimana dengan ini, kamu dapat memotong salah satu kakimu. Jika kamu tidak melakukannya dan aku yang akan mengambil tindakan, sasaranku mungkin tidak aktif dan kamu mungkin kehilangan dua kaki. King Sui mundur selangkah ketika dia melihat ekspresi ngeri Mo Tianzi. Mo Tianzi ragu-ragu sedikit dan menggertakkan giginya, memotong salah satu kakinya dari titik yang sedikit lebih rendah dari tempat di mana tempurung lututnya berada. King Sui tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi bersama dengan Tantai Lingyan dan Nuolan. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini, dan lebih baik bagi mereka untuk kembali ke domain Kaisar Utara. Tantai Lingyan diam, dan King Sui memegang tangannya selama ini, tidak melepaskannya. Ini membuat Nuolan merasa sedikit cemburu tetapi dia segera tersenyum lagi. Kenapa dia merasa cemburu? Dia tidak memiliki hubungan dengan King Sui. Meskipun dia telah melihat tubuh telanjangnya ketika dia menyelamatkannya, itu adalah keadaan khusus dan tidak bisa dilihat berdasarkan situasi normal. Setibanya di Imperial Cuisine Hall, Nuolan naik lebih dulu. Dia tahu bahwa King Sui sekarang memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada istrinya. King Sui tidak menginap di Imperial Cuisine Hall dan memanggil Dark Phoenix. The Dark Phoenix terbang ketika dia dan Tantai Lingyan berdiri di punggungnya. Mereka hanya berhenti setelah tiba di sebuah gunung kecil yang sunyi. Baru saat itu King Sui berbicara, kamu datang untuk Istana Abadi 5 Harimau, kan? Tantai Lingyan berkata dengan lembut. Apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan? King Sui berkata dengan marah. Melihat ekspresi marah King Sui, Tantai Lingyan merasa sangat hangat di dalam. Pria ini takut kalau dia akan berada dalam bahaya. Mengetahui bahwa dia mengkhawatirkannya, dia berkata dengan lembut, aku tidak lupa, tapi... Apakah kamu berpikir bahwa aku takut akan bahaya dan menyeretnya keluar, tidak ingin membantu kamu? King Sui menatap Tantai Lingyan. Tidak, King Sui, jangan seperti ini. Aku tahu aku sudah impulsif. Kamu orang yang paling dekat denganku. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu yang paling orang penting bagi aku.
Tante Lingyan dengan lembut menjabat tangan King Sui yang memegang tangannya. Dia tampaknya bersikap malu-malu, tetapi ekspresinya masih sedingin biasanya. Namun, di mata King Sui, ekspresinya sangat lembut. Dia memeluknya dan berkata, aku sudah bekerja keras selama ini, tapi aku masih perlu sedikit waktu lagi. Aku sudah bertanya-tanya. Orang-orang dari Five Tiger Immortal Sekte dulu berada di bawah kendali 5 Tiger Immortal Palace. Mereka sekarang hanya bertanggung jawab atas Five Tiger Immortal Sekte, tetapi mereka masih memiliki posisi di Five Tiger Immortal Palace yang tidak boleh diabaikan. Five Tiger Immortal Palace dan Demon Gate adalah sekutu, maju dan mundur sebagai satu. Jika kita pergi sekarang, kita hanya akan mencari kematian. Aku tahu, aku hanya di sini untuk menanyakan informasi. Aku tidak tahu kamu ada di sini, kata Tante Lingyan. Serahkan masalah ini kepadaku dan jangan mengambil risiko apapun. Jika ada sesuatu yang terjadi padamu, aku akan benar-benar gila. Jika itu terjadi, bahkan jika aku akan memusnahkan Istana 5 Dewa Abadi dan Gerbang Iblis sepenuhnya, itu tidak akan menenangkan rasa sakit kehilangan kamu. King Sui mencoba membayangkan skenario sesuatu terjadi pada Tante Lingyan. Dia tahu bahwa dia benar-benar tidak akan tahan. Tante Lingyan memandang King Sui dan dengan lembut melingkarkan tangannya di lehernya, menyandarkan kepalanya ke bahunya. Apakah aku benar-benar penting? Kamu, sangat penting. Meskipun aku memiliki wanita lain juga, selain tidak bisa mengorbankan satu wanita aku untuk wanita lain, aku bersedia mengorbankan diri untuk kamu, kata King Sui serius. Kamu ditakdirkan untuk memiliki hidup dengan banyak keterikatan cinta. Ini juga mengapa mereka semua sangat mencintaimu. Kalau tidak, itu akan sia-sia tidak peduli seberapa luar biasa kamu. Tante Lingyan menghela nafas. King Sui tidak menyangka bahwa wanita seperti dia akan mengatakan sesuatu seperti ini. Aku tahu bahwa aku tidak setia hanya pada satu orang, tapi aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Ada banyak kali ketika aku berusaha sangat keras untuk mengendalikan diri, merasa takut bahwa kalian para wanita akan tidak bahagia jika aku memiliki terlalu banyak wanita dengan aku. King Sui berkata dengan canggung. Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku tidak akan keberatan tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki denganmu, kata Tante Lingyan lembut. King Sui menggigil, dan emosi sedih bangkit. Mungkin dia tidak benar-benar menyukainya dan tidak peduli padanya. Aku hanya tidak suka membatasi kamu. Tidak mungkin bagimu untuk menyerahkan wanita hanya untuk satu orang. Ini terlepas dari siapa orang itu, bahkan jika kamu harus menyerahkan hidupmu. Aku tidak tahu apa yang aku merasa sekarang, mungkin aku menyukaimu, kata Tante Lingyan, merasakan kesedihan King Sui dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Wajah cantik itu begitu dekat di hadapannya dan sangat menakjubkan. Lengan cantiknya dengan lembut melingkari lehernya, dan lengan King Sui di sekitar pinggang rampingnya mengencang. Dia berkata dengan lembut, Lingyan, aku mencintaimu. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku telah memutuskan untuk menjadikanmu istriku. Ini juga menjadi motivasi bagiku nanti. Aku selalu bekerja keras untuk maju sehingga aku bisa menjadi pasangan yang cocok untuk kamu. Tante Lingyan tahu ini, King Sui telah memberitahunya tentang ini di masa lalu. Namun, sekarang ada pengakuan ditambahkan, dan itu membuatnya sedikit merah. Dia memikirkan pertama kali mereka bertemu, betapa muda dan tidak berpengalamannya dia saat itu. Dia hanya seorang pemuda yang belum dewasa pada waktu itu, tetapi dia telah membangunkannya. Aku istrimu. Aku akan menjadi milikmu seumur hidup ini, kata Tante Lingyan malu-malu. Melihat ekspresinya yang malu menyalakan api di hati King Sui. Ada api berkobar di dalam hatinya selama beberapa hari terakhir. Mereka sudah saling menjauh terlalu lama, dan King Sui memiliki keinginan yang kuat. Dia berkata, sedikit gelisah, aku ingin mencium kamu. Tante Lingyan menunduk dan menjawab, King Sui tidak tahu apakah dia setuju. Saat dia bertanya-tanya apakah dia harus mengangkat kepalanya, Tante Lingyan mengangkat kepalanya sedikit. Namun, sepasang matanya yang indah tertutup, dan bulu matanya yang tebal hitam memancarkan perasaan keindahan yang tak terlukiskan. Detak jantung King Sui menjadi lebih cepat seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan seorang wanita. Itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Dia mencium ringan pada bibir yang agak dingin itu, mengisap bibir yang seperti kelopak, sementara perasaan yang menakjubkan melonjak melalui tulang punggungnya. Ini bukan pertama kalinya King Sui mencium Tante Lingyan, tapi yang terakhir kali mereka lakukan, sudah lama sekali. Tante Lingyan masih canggung dengan ciumannya, dan dia pada dasarnya tidak menanggapi ciuman King Sui dengan baik. Namun, King Sui masih berhasil membongkar giginya. Setelah terjerat dengan lidahnya yang lembut dan lembut, King Sui dengan rakus menelan air liurnya. Lidahnya yang licin membuat King Sui merasa tak tertahankan, dan baru setelah sekian lama dia melepaskan Tante Lingyan yang terengah-engah. Ketika mereka berpisah, utas yang panjang dan transparan tetap ada. Ini adalah adegan yang hanya bisa dilihat dalam novel-novel di kehidupan King Sui sebelumnya. Ciuman basah, dan ini hanya mungkin dilakukan jika sudah cukup basah. Setelah melihat utas itu, wajah Tante Lingyan menjadi lebih merah. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menyeka bibirnya, lalu dengan lembut menyeka bibir King Sui. 2155. Baru sekarang, Tante Lingyan tiba-tiba menyadari bahwa tangan King Sui ada di P4-4-nya. Saat ini, keduanya saling berpelukan, dan sepertinya ada sesuatu yang sulit di dekat perut bagian bawahnya.
Dia tahu apa itu, dan ini membuatnya merasa sedikit lebih cemas dan panik. Lingyan, aku berpikir di masa lalu bahwa kamu tidak suka laki-laki. Meskipun mereka melakukan hubungan intim pada pertemuan pertama mereka, itu karena Tante Lingyan telah dibius dan berada di luar kendali meskipun masih memiliki kesadaran yang jelas. Setelah itu, dengan kepribadiannya yang dingin, King Sui selalu berpikir bahwa kecantikan es seperti dia tidak menyukai pria. King Sui tidak dapat membayangkan bagaimana kecantikan es seperti dia akan seperti ketika dia berada dalam pelukan seorang pria. Apakah dia akan mengeluarkan tangisan yang menakjubkan? Seperti apa dia saat berhubungan es 3 kilodetik? Apakah dia akan mencapai orgasme? Sejujurnya, memang benar bahwa aku tidak menyukai pria sebelum aku bertemu denganmu, kata Tante Lingyan lembut. King Sui menatapnya dengan heran. Bukannya aku suka orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Itu sebabnya orang dari Five Tiger Immortal Sekte membiusku dalam upaya untuk mengubahku. Aku tidak tahu apa obat itu, tetapi itu akan membuat seorang wanita mengembangkan kesan yang menguntungkan terhadap pria yang dekat dengannya. Aku tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tante Lingyan membagikan beberapa hal dari masa lalunya. King Sui tersenyum dan menatap Tante Lingyan, aku akhirnya menuai keuntungan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tante Lingyan memelototi King Sui, malu. Lalu apakah itu karena efek dari obat yang kamu suka padaku sekarang? King Sui bertanya. Tidak, aku sangat jelas tentang ini. Jika itu efek obat, maka aku tidak akan membiarkanmu pergi saat itu. Tante Lingyan berkata dengan serius. King Sui menyukai apa yang dikatakannya. Ini menunjukkan bahwa dia sangat menawan. Lingyan, King Sui memanggil dengan lembut. Ada apa? Melihat bahwa King Sui tampak sedikit canggung, Tante Lingyan tidak mengerti apa yang salah. Aku ingin. King Sui memandang puncak indah Tante Lingyan. Tante Lingyan secara alami tahu bahwa King Sui ingin melakukan sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Dia takut King Sui akan segera membawanya karena dia belum siap. Jika dia menikah dengan King Sui suatu hari, hal-hal yang mungkin terjadi, dan mereka akan mencapai pangkalan terakhir. Aku ingin mencium di sana. Setelah King Sui mengatakan ini, dia memandang Tante Lingyan. Wanita ini menundukkan kepalanya, memerah sekali. Bahkan telinganya yang lembut telah memerah, dan lehernya yang seputih salju juga tertutup warna pink. Untuk berpikir bahwa dia sangat sensitif. Kamu tidak diizinkan melakukan hal lain, Tante Lingyan sedikit ragu ketika dia berkata dengan lembut, merasa malu ketika dia melihat pria yang tidak akan pernah berubah dalam hidup ini. Yang membuat King Sui gelisah adalah bahwa Tante Lingyan tidak keberatan. King Sui dengan cepat mengangguk. King Sui mendirikan formasi sederhana di puncak gunung dan bahkan mendirikan tenda dan mengeluarkan tempat tidur yang nyaman. King Sui membawa Tante Lingyan dan menempatkannya di tempat tidur, membiarkannya bersandar pada sudut 45 derajat. Dia sangat gugup sekarang, dan King Sui bisa merasakan detak jantungnya. Dia memiliki tangan di depan dadanya, merasa bingung saat dia meraih pakaiannya. King Sui merasa sangat lucu melihatnya begitu cemas. Dari segi mental, dia masih perawan. Beberapa dekade yang lalu, meskipun mereka pernah berhubungan S3 kilodetik sekali, itu tidak dianggap sebagai hal yang nyaman. Akan ada lebih sedikit trauma dari kejadian itu. King Sui ingin menghapus traumanya dari saat itu juga, jadi, dia mengajukan permintaan ini hari ini. King Sui tahu bahwa tubuhnya sangat sensitif. Di masa lalu, ada juga satu kali ketika dia membiarkannya merasa nyaman. Mungkin sebagian karena alasan ini dia mengizinkan ini hari ini. Kalau tidak, dia mungkin tidak menyetujui permintaannya. King Sui menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya sekali lagi. Tante Lingyan berangsur-angsur rileks, dan tangannya bergerak untuk membungkus leher King Sui sementara dia dengan terampil melepas pakaiannya. Tante Lingyan mungkin tahu itu, tapi dia tidak menghentikannya. Hanya ketika dua puncak salju putihnya memantul, dia gemetar dan tidak berani membuka matanya. Lingyan, buka matamu dan lihatlah. Mereka sangat cantik. King Sui memandangi P4 Yudara sempurna yang lebih panjang di alam. Meskipun mereka tidak besar, mereka juga tidak kecil dan dalam kondisi sempurna. Sepintas, satu tangan tidak akan bisa memegangnya sepenuhnya, dan ujung merah muda di puncak memancarkan daya tarik mematikan. Mereka tegak, dan bentuk mereka tampaknya tidak berubah sama sekali. Mereka gemetar dan mengeluarkan aroma ringan. Bahkan ketika dia setengah duduk seperti ini, perutnya yang rata tidak menunjukkan sedikit pun tonjolan. Tangan Tante Lingyan meraih pakaian King Sui di bagian luar lengannya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa bagian atas tubuhnya benar-benar disajikan di hadapan pria ini. Dia merasakan rasa malu yang tak terlukiskan, tidak berani menatap matanya. Detak jantungnya juga semakin cepat. King Sui perlahan mengangkat tangannya dan menutupi puncak yang indah. Perasaan indah itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan Tante Lingyan gemetar, menutup matanya dengan cepat. King Sui tidak membuatnya membuka matanya lagi. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka, dan ada banyak peluang di masa depan. King Sui mengaktifkan soft tendon hand tekniknya, membuat Tante Lingyan semakin gemetar. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengisap ujungnya, menyikatnya dengan lembut dengan lidahnya dan kemudian mengisapnya dengan rakus.
Bersama-sama dengan teknik tangan soft tendon, sosok cantik di bawahnya tiba-tiba menggigil tiba-tiba hanya dalam beberapa napas waktu. King Sui merasakan sosoknya menegang sedikit kemudian bergetar, mengeluarkan tangisan lembut dan tertekan. Dia menutup matanya rapat-rapat dan mengepalkan giginya, tidak membiarkan dirinya menangis. Lidah King Sui berputar-putar di ujung P4 udaranya dan pada saat yang sama, teknik tangan soft tendonnya menekan acu poin Lingtai di punggungnya. Tante Lingyan, yang baru saja mencapai orgasme, gemetar sekali lagi. Kali ini, giginya yang mengepal erat lepas, dan dia menjerit. Meskipun itu bukan seruan nyaring, itu sudah cukup. Dia tanpa sadar melingkarkan tangannya erat-erat di leher King Sui, tidak membiarkannya bergerak. Tubuhnya terus bergerak-gerak dalam ritme, dan aroma aneh menyebar. King Sui berhenti menggunakan teknik tangan soft tendon dan hanya mencium P4 udaranya yang lembut, mengubur kepalanya di dalamnya dan tidak melepaskan perut yang halus itu. Tangannya terus bergerak di sekitar tubuhnya, dan ketika mereka mencapai bagian dalam paha atasnya, dia menyadari bahwa pakaiannya di daerah itu basah. Tante Lingyan meraih tangan King Sui. Pipinya memerah, tampak menawan. Saat ini, setidaknya setengah dari aura sedingin esnya hilang. Dia ingin mengganti pakaiannya dan meraih tangan King Sui. Aku ingin mengganti pakaianku. Kamu basah. King Sui tersenyum jahat. Tante Lingyan berubah lebih merah, tidak berani memandang King Sui. Aku ingin berubah. Pergi keluar dan menungguku. Dia tidak tahu bagaimana harus bertindak dengan malu-malu, tetapi untuk King Sui, dia bertindak dengan malu-malu sekarang. Katakan padaku jika kamu merasa nyaman sebelumnya. King Sui bercanda berkata di sebelah telinganya. Aku tidak mengatakannya. Tante Lingyan bergumam pelan, merasa malu. Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku tidak akan keluar. Nyaman. Tante Lingyan berbisik pelan, seolah-olah mengatakan ini telah melemahkan seluruh kekuatannya. Lalu, apakah kamu ingin mengalaminya sekali lagi? King Sui menyarankan. Ah, tidak, aku tidak bisa melakukannya lagi. Tante Lingyan dengan cepat berkata. King Sui menunggu sebentar di luar. Tante Lingyan keluar setelah berganti pakaian dan King Sui mengusapnya, membawanya secara horizontal dan perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan di puncak gunung. Ketika aku tahu tentang masalah dengan 5 dewa abadi istana, aku berpikir untuk kembali dan membawamu ke sini. Namun, setelah beberapa pemikiran, aku memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama sehingga pada saat aku mencarimu, kita dapat menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Aku tahu. Karena kamu di sini, lalu tinggal di sini. Kami akan bekerja keras bersama dan membuat persiapan. Ketika saatnya tiba, kita akan pergi dan menghapus 5 sekte abadi macan bersama-sama. King Sui tersenyum dan berkata. 2156. Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun. Aku tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Bahkan jika aku tidak bisa membalas dendam, aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi padamu. Tante Lingyan berkata dengan lembut. Laki-lakimu sangat kuat, hanya saja aku terlalu muda. Jika aku seusia dengan mereka, aku akan bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Tak tahu malu, sudut bibir Tante Lingyan meringkuk menjadi senyum bahagia. Tangisanmu tadi benar-benar hebat, bahkan tulangku sudah menjadi lemah. King Sui tersenyum dan berkata. Kamu tidak diizinkan mengatakan ini. Tante Lingyan ingin mengatakan bahwa tulangnya yang menjadi lemah. Sebelumnya, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali, dan tubuhnya terasa lemas sehingga seolah-olah dia tidak memiliki tulang sama sekali. Dia merasa sangat baik sehingga dia hampir pingsan. Tangan King Sui bisa membiarkan bahkan para wanita gelisah itu jatuh hati sepenuh hati padanya, bahkan jika mereka tidak pergi jauh-jauh. Tangan King Sui pasti akan membuat mereka lebih dari 100 kali lebih nyaman. Tentu saja, dalam hal dampak mental, tindakan yang sebenarnya masih akan memiliki dampak yang lebih kuat. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Kamu merasa baik, tapi aku masih harus menahannya. King Sui sedikit mengistirahatkan tubuhnya, dan bagian bawahnya melotot ke pinggulnya. King Sui, beri aku sedikit waktu lagi. Aku masih belum bisa melakukannya saat ini, tapi aku akan dapat mencapai terobosan segera, dan ketika waktu itu tiba, aku akan menjadi milikmu. Tante Lingyan berkata dengan nada meminta maaf. King Sui tersenyum, aku baik-baik saja. Ketika aku dengan seorang dewi sepertimu, aku akan menjadi sulit berkali-kali dalam sehari. Aku tidak mungkin melakukannya setiap kali aku berubah menjadi keras. Kalau tidak, kita akan menjadi menghabiskan hari-hari kita hanya di tempat tidur. Tak tahu malu, Tante Lingyan tampaknya tidak benci mendengar kata-kata cabul King Sui. Hanya King Sui yang bisa mengatakan hal seperti itu di hadapannya. Ini tidak tahu malu. Ini adalah tindakan sakral yang harus dilakukan semua pria dan wanita. Itu adalah warisan, dan semua orang datang ke dunia ini melalui ini. Lingyan, apakah menurutmu kita harus memiliki seorang putra atau putri di masa depan? King Sui terkekeh. Siapa yang akan melahirkan anakmu? Tante Lingyan berkata dengan lembut. Dia memikirkan kemungkinan ini tetapi tidak mampu menggambarkan apa yang dia rasakan sekarang. Kamu tidak suka anak-anak? King Sui bertanya. Aku tidak tahu. Hal ini sepertinya sangat jauh dariku, dan aku belum pernah memikirkannya sebelumnya. Pikirkan seorang anak memanggilmu ibu. King Sui tersenyum dan berkata.
Tante Lingyan menggigil ketika memikirkan masa mudanya dan orang tuanya yang menyayanginya. Dia adalah seseorang yang kamu lahirkan setelah 10 bulan kehamilan dan terhubung dengan kamu dengan darah. Darahmu akan mengalir di tubuhnya, dia akan menjadi anak kita, produk dari hubungan kita. King Sui memeluknya erat dan berkata, kita akan punya anak. Tante Lingyan tersenyum. Di mana senjatamu? Berikan padaku. Aku akan menguatkannya untukmu. King Sui memikirkan Tracer Basin dan Cold Frost dari alam Valet Jade Immortal. Pedang ilahi yang paling cocok dengan elemen es. Tante Lingyan menyerahkan senjatanya kepada King Sui. Ketika mereka kembali ke Imperial Cuisine Hall, hari sudah sore. King Sui memimpin Tante Lingyan ke lantai 2, lantai ini milik King Sui. Lantai di atas mereka milik Nuolan. Kamu kembali. Nuolan menyapa King Sui ketika dia melihatnya. Ketika mereka kembali lebih awal, Nuolan sudah mengenal Tante Lingyan. Meskipun begitu, dia tidak mau mengganggu King Sui karena Tante Lingyan dan King Sui adalah suami istri. Karena itu, dia pergi setelah menyapa mereka. Lagi pula, dia memiliki hal-hal sendiri untuk dilakukan. Menjadi penanggung jawab intelijen Istana Ilahi bukanlah pekerjaan yang santai. Ada 2 kamar tidur di lantai 2, jadi, Tante Lingyan mengambil yang lain. Dia berkata bahwa dia ingin beristirahat. King Sui tersenyum dan mengangguk, aku tahu kamu lelah. Aku akan meneleponmu ketika makanan sudah siap. Tante Lingyan memerah dan mengangguk. Dia mengerti King Sui dan karena itu, tahu apa yang dia goda tentangnya. King Sui memasuki Realm of the Valet Jade Immortal. Dia mengeluarkan Cold Frost itu. King Sui selalu merasa bahwa pedang Dewi, yang Tante Lingyan gunakan sekarang, tidak benar-benar cocok untuk pedang ilahi Gletser. Paling tidak, itu kekurangan beberapa bala bantuan tambahan dari Glacier Divine Sword. Dia merasa bahwa Cold Frost ini adalah bahan yang paling cocok untuk itu. Namun, jika set ilahi Dewi akan digunakan secara terpisah, kemampuannya akan berkurang. Karena itu, King Sui menyerah pada gagasan untuk mengubah pedangnya. Lagi pula, mengubah pedang akan menghasilkan hasil yang serupa, atau pedang itu bisa menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Namun, King Sui sekarang berencana untuk menggabungkan Cold Frost ke dalam pedang Dewi. Dia pertama kali menempatkan pedang Dewi ke dalam lembah harta karun untuk meningkatkan kemampuannya. Kemampuan Cold Frost telah ditingkatkan sebelumnya. King Sui telah menempatkan pedang Dewi ke dalam Tracer Basin begitu mereka kembali. Meskipun tidak banyak waktu telah berlalu di luar, waktu yang lama telah berlalu di alam Valet Jade Immortal. Namun, hanya setelah pedang itu bertahan sebulan atau lebih di alam Valet Jade Immortal, King Sui mengeluarkan pedang dan memulai proses penggabungan. Prosesnya dinilai cukup lancar, bagaimanapun, seni kuno penempaan cukup kuat. Pedang Dewi masih pedang Dewi, tetapi sekarang pedang itu memiliki atribut terbesar yang dimiliki oleh Cold Frost, kecakapan teknik elemen es berlipat ganda. Kecakapan pedang Dewi tidak buruk untuk memulai, dan sekarang, itu bahkan lebih cocok untuk melakukan pedang ilahi Gletser. King Sui memandangi 100 Treasure Chest. Masih perlu 3 hari lagi sebelum tingkat berikutnya terungkap. Ini adalah sesuatu yang ditemukan King Sui di kemudian hari. Dia tidak tahu kapan 100 Treasure Chest akan diaktifkan. Saat itu sebulan di dunia nyata. Ketika King Sui membawanya ke alam Valet Jade Immortal, ia menemukan bahwa itu masih akan mengambil jumlah waktu yang sama seperti di dunia luar. Ini membuat King Sui merasa bahwa 100 peti harta ini bukanlah sesuatu yang biasa. Untuk berpikir bahwa itu tidak akan terpengaruh oleh aliran waktu dari alam Valet Jade Immortal. King Sui penuh dengan antisipasi. Tingkat pertama sudah membawanya begitu banyak kuali lapangan Divine. Dia bertanya-tanya apakah masih ada lebih banyak alun-alun ilahi kali ini. Saat ini, hal yang paling disukai King Sui adalah kaldron alun-alun ilahi dan kristal senjata ilahi. Jika dia bisa menaikkan tingkat sword terbang senjata ilahi, dia akan bisa membalas dendam untuk Tante Lingyan sendiri. King Sui ingin 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, di domain Raja Utara. Saat ini, yang bertanggung jawab atas gerbang iblis adalah klanmu. Itu adalah klan Beiwang 2 di masa lalu, tapi sekarang, klan Beiwang telah menurun. Namun, ada juga orang-orang yang mengklaim bahwa klan Beiwang lebih kuat daripada mereka di masa lalu tetapi baru saja memilih untuk tidak menonjolkan diri. Luka di kaki Mo Tianzi telah dibalut. Namun, kecuali dia bisa menemukan pil obat ajaib yang bisa membuat seseorang menumbuhkan tulang dan dagingnya, dia harus menghabiskan sisa hidupnya hanya dengan 1 kaki. Situ, dia anak kita. Pil Anulus lengkapmu telah disimpan di sana begitu lama. Mengapa kamu tidak membiarkan Tianzi memilikinya? Apakah kamu ingin melihatnya tetap pincang seperti ini? Seorang wanita menikah yang cantik berkata, merasa sedih. Orang yang disebut sebagai Situ adalah Mo Situ, orang yang sekarang bertanggung jawab atas gerbang iblis dan kepala klan Mo. Dia tampak seperti pria parubaya. Dia mengangguk, Yunzi, pergi dan ambil. Iya, seorang lelaki tua kurus membungkuk dan pergi. Ada lebih dari 10 orang yang hadir sekarang. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar bagi klan Mo karena salah satu anggota mereka dipaksa untuk memotong kakinya sendiri di domain Raja Utara. Tidak peduli siapa yang benar atau salah, ini seperti tamparan di wajah mereka. Karena itu, tidak mungkin masalah ini bisa dibiarkan begitu saja. Segera,
Pria tua kurus itu datang, membawa serta sebuah kotak yang terbuat dari batu giok. Mositu membukanya, dan aroma menyegarkan muncul, memenuhi ruangan. Hanya baunya saja yang akan membuat seseorang mabuk. Ini adalah pil obat Mositu yang menyelamatkan jiwa, tetapi dia harus menyerahkannya kepada putranya sekarang. Hal ini sangat berharga dan jika bukan karena wanita itu memintanya, dan juga karena orang lain sudah mengetahuinya, dia akan memilih untuk membunuh putranya ini. Dia punya sejumlah anak, tetapi hanya beberapa pil obat ini. Akan ada satu lebih sedikit dengan setiap penggunaan. Mo Tianzi melihat niat membunuh melintas di mata ayahnya. Dia mengerti bahwa meskipun dia dianggap salah satu yang paling menonjol di antara banyak anak ayahnya, dia bukan yang terbaik. Jika bukan karena ibunya disukai, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil obat. Terima kasih ayah, Mo Tianzi berkata dengan serius. Ketika dia menundukkan kepalanya, ada sedikit kehilangan tatapannya, di samping perasaan kesedihan yang tak terlukiskan. Klan aristokrat tidak memiliki hati. Kadang-kadang, manusia mungkin lebih buruk dibandingkan dengan binatang sekalipun. 2157. Ini adalah pil obat berwarna putih susu dan hanya seukuran kelereng. Itu memancarkan vitalitas dan kehidupan yang kuat, dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih. Mo Tianzi menelannya langsung dan hanya dalam waktu singkat, wajahnya menjadi pucat dan lapisan keringat muncul di dahinya. Bahkan tubuhnya mulai bergetar. Proses menumbuhkan kembali daging dan tulangmu tidak menyenangkan. Grit gigimu dan bertahanlah. Tidak ada emosi dalam nada dinginnya saat Mositu mengatakan ini. Itu normal bagi orang lain untuk tidak merasakan apa-apa, tapi Mositu selalu seperti ini. Sebagai kepala gerbang iblis, atau bahkan jika dia adalah kepala sekte lain, dia tidak bisa terlalu santai. Kalau tidak, orang lain akan berpikir bahwa pemimpin sekte itu adalah penurut. Tentu saja, ini sangat dangkal, tetapi begitulah keadaannya. Terlepas jika sekte besar atau kecil, pemimpin sekte akan menjadi simbol prestise. Semua orang kemudian melihat kaki Mo Tianzi tumbuh pada tingkat yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Daging merah, tulang putih salju, serta saluran meridiannya, dan tendon terbentuk. Tubuh Mo Tianzi terasa seperti sepetak daun kuning di pohon di musim gugur, diambang jatuh dan terus menggigil di terpa angin. Ini berlanjut selama sekitar 15 menit, dan kaki Mo Tianzi sudah dewasa. Efek dari pil obat ini dapat memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya menumbuhkan kembali setengah dari tubuh, jadi hanya satu kaki bukanlah apa-apa. Kaki yang tumbuh kembali ini tidak berbeda dari sebelumnya. Zier, turun dan cobalah berjalan. Wajah wanita yang cantik menikah berubah menjadi ekspresi bahagia dan penuh harapan. Mo Tianzi mengangguk ke arah wanita cantik yang sudah menikah, ibu. Mo Tianzi berdiri. Awalnya, dia tidak terbiasa dengan itu, tetapi dia segera bisa menguasainya. Pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa orang yang memperlakukannya dengan terbaik dan tanpa pamrih adalah ibunya. Tidak peduli apa itu, dia tidak akan melakukan apapun yang akan berbahaya baginya. Namun, ayahnya berbeda. Meskipun pria itu adalah ayah kandungnya, ada kalanya Mositu bahkan tidak akan berkedip bahkan jika dia harus mengorbankan Mo Tianzi. Seseorang yang melakukan hal-hal besar dalam hidup tidak boleh bermain-main dengan hal-hal sepele kecil. Klan aristokrat cenderung lebih tidak berperasaan untuk memulai. Untuk posisi kepala klan, ayah dan anak laki-laki akan memalingkan kepala mereka satu sama lain, dan saudara kandung akan menukar pedang mereka satu sama lain juga. Setelah memikirkan hal ini, Mo Tianzi tidak lagi merasa tidak nyaman. Kali ini, adalah hal yang baik bahwa ayahnya dapat mengeluarkan pil obat ini. Karena dia diberi kesempatan lain, dia memutuskan untuk bekerja keras, sehingga dia bisa berdiri di puncak dunia. Kalau tidak, akan sia-sia harapan baru yang diberikan kepadanya. Berdiri di puncak dunia akan memungkinkannya untuk mengontrol hak orang lain untuk hidup atau mati, tidak seperti keadaannya saat ini di mana hidup atau mati berada di tangan orang lain. Baiklah, hal-hal di sini sudah beres. Ayo pergi ke ruang pertemuan. Mositu kemudian memimpin untuk pergi setelah mengatakan ini. Yang lain pergi secara progresif. Beberapa dari mereka akan menyapa wanita yang sudah menikah dan Mo Tianzi, sementara yang lain pergi langsung. Orang-orang ini juga memiliki status tinggi di gerbang iblis, jadi, ini tidak banyak. Namun, Mo Tianzi hanya menonton dan tampak tersenyum, dia berterima kasih kepada orang-orang ini dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Beberapa putra klan bangsawan yang boros akan disukai oleh klan itu. Bagaimanapun, mereka masih merupakan bagian dari klan, dan sebagian besar dari mereka cenderung masih memiliki status dalam keluarga. Dengan demikian, sisanya sering menutup mata terhadap hal-hal yang mereka lakukan. Bahkan senior langsung putra yang sombong itu mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Untuk bisa menjadi seseorang yang bisa mendominasi seorang pemimpin, mereka cenderung memiliki pandangan jauh ke depan, dan tentu saja tidak akan membiarkan juniornya untuk bersenang-senang dan tidak mencari peringkatan. Ini terlepas dari apakah mereka berasal dari jalan yang benar atau jahat. Bahkan mereka yang tampaknya berada di jalan yang jahat tidak akan terlalu memikirkannya, karena mereka memiliki alasan untuk melakukannya. Ada orang-orang dari jalan yang benar yang munafik, sedangkan mereka yang dari jalan yang jahat paling banyak adalah penjahat.
Penjahat masih lebih baik daripada orang munafik karena mereka jujur tentang cara mereka, tidak seperti mereka yang berasal dari jalan yang benar yang tidak mau mengakui bahkan jika mereka melakukan kesalahan. Mereka bahkan mungkin mendorong kesalahan dan menjadikan orang lain kambing hitam mereka. Ada banyak hal seperti itu. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu gerbang iblis atau sekte jahat, semua orang akan berpikir bahwa mereka tidak mengambil jalan yang salah. Di aula pertemuan, Mositu duduk di atas. Saat ini, orang-orang di aula bukan hanya orang-orang dari sebelumnya. Sekarang ada beberapa puluh atau bahkan hampir 100 orang. Cukup banyak dari mereka yang berambut putih dan tampak seperti orang tua. Apa yang semua orang ambil dari ini? Pemuda itu adalah seseorang dari Istana Ilahi, kata Mositu langsung. Pemimpin sekte, pihak lain sudah gampang dalam masalah ini. Bahkan jika itu berada di domain Raja Utara, salah satu dari kita telah berusaha untuk meletakkan tangannya pada wanita itu. Orang-orang dari Istana Ilahi harus menunjukkan rasa hormat kepada gerbang iblis kita ketika mereka berada di domain Raja Utara. Jika masalah ini terjadi di domain Kaisar Utara, maka dia akan dianggap mudah dalam kasus ini. Namun, ini adalah domain Raja Utara dan meskipun Tuan Muda salah, pria itu seharusnya tidak begitu kejam. Ini penghinaan bagi gerbang iblis. Pada saat ini, seorang pria dengan tatapan tajam berkata. Pria itu memiliki tubuh berotot dan tampaknya berusia setengah baya. Rambutnya seolah-olah mereka semua berdiri, dan hal yang sama bisa dikatakan untuk janggutnya. Mosi, lalu bagaimana menurutmu kita harus menangani masalah ini? Mositu bertanya. Istana Ilahi sedang menurun, tetapi baru-baru ini, reputasi mereka melonjak karena masalah dengan Miracle Palace dan pemuda ini. Oleh karena itu, kita harus melakukan sesuatu tentang hal itu tetapi tidak bisa berlebihan. Kita akan mendapatkan iblis kita rasa hormat Gate kembali belum bisa menghancurkan keseimbangan saat ini. Mosi memikirkannya dan berkata. Mosi terlihat sangat kasar dan kejam tetapi sebenarnya sangat teliti. Kalau tidak, Mosi itu tidak akan menanyakan pendapatnya tentang ini. Mosi benar. Bahkan Istana Abadi Tai tidak akan hanya duduk dan menonton jika kita bertarung dengan Istana Ilahi. Istana Abadi Tai saat ini sedang berkembang, dan mereka memiliki banyak bakat besar di antara generasi berikutnya. Mereka akan menjadi musuh yang tangguh, kata seorang pria yang seukuran dua orang dewasa. Orang ini adalah Raja Iblis hebat dan yang kuat pada saat itu. Dia memiliki dua tanduk di kepalanya dan tampak seperti gunung kecil, meskipun ini adalah sosok terkecilnya. Sekali dalam pertempuran, sosoknya akan membengkak eksplosif oleh banyak lipatan. Dia sangat kuat dan bahkan bisa menghancurkan gunung kecil dengan satu pukulan. Old New, tapi kita juga tidak bisa meletakkan gerbang iblis kita. Master Sekte Junior juga berbakat luar biasa dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak muda dari Istana Abadi Tai. Selain itu, Istana Abadi Lima Harimau juga menjadi milik kita teman, dan mereka adalah eksistensi yang tidak akan kalah dari Istana Abadi Tai. Jika kita benar-benar bertarung, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Ucap seorang lansia dengan nada kasar dan kukuh. Raja Harimau Putih, semakin tua umurmu, semakin buruk amarahmu. Bahkan jika kita bisa menang atas mereka, itu akan sangat sulit, dan jika kedua belah pihak terluka, yang lain hanya akan datang dan menuai manfaatnya. Daerah itu tidak hanya memiliki gerbang iblis dan Istana Ilahi. Mosi melanjutkan. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis Harimau Putih tahu bahwa apa yang dia katakan hanya keras kepala. Taktik dan hal-hal lain bukan urusannya. Masalah Master Sekte Junior adalah tentang seorang wanita, dan aku telah menemukan bahwa wanita ini juga seorang pewaris Raja Iblis. Dengan demikian, kita dapat meminta wanita ini. Mosi tersenyum dan berkata. Lelucon apa? Master Sekte Junior dipukuli untuk wanita ini. Kamu pikir pria itu akan menyerahkannya? White Tiger Demon King berkata langsung. Dia adalah orang yang terus terang. Tentu saja aku tahu fakta bahwa dia tidak akan melakukannya. Tapi kita bisa menyebarkan berita ini dan kemudian mengklaim bahwa wanita ini berasal dari gerbang iblis kita. Lagi pula, bukan kebohongan bahwa wanita ini adalah warisan Raja Iblis, dan jika orang-orang dari Istana Ilahi percaya pada berita ini, hal-hal akan menjadi jauh lebih menarik. Dengan fondasi Istana Ilahi yang besar, mereka pasti tidak akan membiarkan warisan Raja Iblis untuk bergabung dengan mereka. Bahkan jika mereka mengambil langkah kembali, mereka juga pasti tidak akan membiarkan seseorang dari Istana Ilahi untuk berhubungan dengan Raja Iblis Inheritor. Jika pria dan wanita muda itu diusir, kita akan memiliki kesempatan. Mosi tersenyum dan berkata. 2158. Yang lain merasa bahwa rencana ini tidak buruk, tetapi itu hanya biasa-biasa saja. Mosi itu mengangguk. Namun, status pemuda ini tidak rendah, dan aku merasa dia tidak akan diusir. Dia pasti tidak akan diusir karena pemuda ini memiliki peluang tinggi untuk menjadi dewa Istana Ilahi berikutnya. Dewa pertempuran tua itu tidak bodoh dan akan segera tahu tentang detail situasi. Bagaimanapun, wanita itu adalah Raja Iblis warisan tapi bukan salah satu dari kita. Mosi mengangguk dan berkata. Lalu, apa manfaatnya bagi kita? Mosi itu tersenyum dan bertanya. Masih akan ada manfaat. Kita hanya akan mengatakan bahwa Master Sekte Junior telah terluka oleh seseorang dari gerbang iblis.
Lagi pula, siapa yang akan tahu apa yang sebenarnya? Selain itu, setelah menyebarkan berita bahwa wanita itu adalah iblis Raja Inheritor, Istana Ilahi akan kehilangan banyak perlindungan dari pasukan lain di domain Kaisar Utara. Reputasi mereka akan hancur, dan mereka juga tidak akan merasa senang dengan hal ini. Mereka bahkan mungkin menarik kebencian dari banyak kekuatan yang tidak diketahui. Hahaha, bagus. Gagasan ini bagus. Kami akan pergi dengan apa yang disarankan Mosi. Mosi itu berkata dengan gembira. Setelah King Sui menyiapkan segalanya, dia mengetuk pintu Tantai Lingyan dan membukanya. Dia sudah mandi dan berganti pakaian baru. Meskipun dia telah berganti pakaian sebelumnya, dia datang 2 kali, jadi dia masih perlu mandi. Ketika dia melihat King Sui, dia secara tidak sadar memerah sedikit. Memikirkan apa yang telah dilakukan pria ini padanya sebelumnya, dia tidak bisa tidak berubah menjadi merah, dan detak jantungnya menjadi lebih cepat. Memikirkan bagaimana dia telah membenamkan wajahnya ke dadanya, di masa lalu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada suatu hari ketika dia akan membiarkan seorang pria. King Sui menggendongnya dan berputar 1 putaran. Ayo pergi dan ambil makanan. Tante Lingyan memiliki perasaan yang samar dan tak terlukiskan. Dia tidak tahu apakah ini cinta, tapi ada titik di hatinya untuknya sekarang. Ini adalah satu-satunya hal yang menopangnya di dunia ini. Di masa lalu, itu adalah perasaan pembalasannya, dan meskipun itu masih tetap sekarang, dia tampaknya telah mengambil beberapa tempat di hatinya. Di masa lalu, dia juga memikirkan apa yang akan dia lakukan setelah membalas dendam. Pada saat itu, tidak akan ada kebencian di hatinya, dan dia juga tidak akan memiliki hal lain. Dia akan menjadi orang yang paling kesepian di dunia ini. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan terus hidup seperti itu. Seringkali, ini adalah bagaimana manusia. Mereka akan hidup untuk membalas dendam dan setelah itu berakhir, orang tersebut akan menjadi tidak mampu. Mereka kemudian akan menyadari bahwa mereka tiba-tiba kehilangan keinginan untuk hidup. Jika seseorang dapat dengan cepat menekan harapan lain, misalnya, untuk menemukan pria yang mereka cintai, membentuk keluarga dan memiliki anak sendiri, berteman baik, atau menemukan hal-hal yang mereka sukai, banyak dari mereka dapat berubah dengan cepat. King Sui, mari kita panggil Nuolan untuk bergabung dengan kami. Tante Lingyan tersenyum. King Sui ragu-ragu sedikit sebelum berkata, baiklah. King Sui mengetuk pintu Nuolan, datang dan bergabunglah dengan kami untuk makan. Apakah aku akan mengganggu kalian dari saat intim bersama? Nuolan bercanda. Kamu tidak akan. Ayo, King Sui meyakinkannya. Lingyan, kamu menjadi lebih cantik. Nuolan berkomentar. Tidak ada hal seperti itu. Tante Lingyan tersenyum dan berkata dengan sedikit canggung. Oh, aku mengerti. Itu pasti makanan dari King Sui. Nuolan terkekeh. King Sui terdiam. Iblis wanita ini tidak akan pernah ragu dalam kata-katanya, dan Tante Lingyan langsung mengerah. Meskipun dia tidak benar-benar bercinta dengan King Sui, apa yang mereka lakukan hampir sama. Dia adalah seorang wanita dengan hati yang murni dan sedikit keinginan, tetapi dia bukan wanita yang tidak punya hati dan juga memiliki keinginan seperti yang dimiliki orang biasa. Hanya saja keinginannya lebih lemah. Saudari Nuolan, bisakah kamu sedikit lebih berhati-hati dalam kata-kata kamu? King Sui dengan cepat berkata ketika dia melihat bahwa Tante Lingyan merasa sedikit malu. Baiklah, aku tidak akan melanjutkan. Kalau tidak, Lingyan kita akan lari. Nuolan terkekeh. Kami suami istri, jadi normal bagi kami untuk melakukan beberapa hal. Sudah sangat lama sejak kami bertemu, dan aku sangat merindukannya. King Sui mengambil tangan Tante Lingyan. Baiklah, jangan seperti ini. Saudari ini akan merasa sangat kesepian karena sendirian. Nuolan mencoba menertawakannya. Keesokan harinya, Nuolan pergi mencari King Sui, Tuan Istana sedang mencarimu. King Sui tertegun sejenak. Dia mengangguk dan kemudian menuju ke Istana Ilahi. Dewa Pertempuran Emas Lama masih sangat senang melihat King Sui. Dia tersenyum dan mendapatkan King Sui untuk memasuki halaman di istananya dan membuat teh. King Sui, apakah kamu tahu alasan mengapa aku mencarimu hari ini? Lelaki tua itu tersenyum ramah. Puan tua, aku benar-benar tidak tahu. King Sui berkata dengan jujur. Ketika King Sui datang, dia tidak meminta apapun pada Nuolan. Berdasarkan jaringan intelijen Nuolan, dia merasa bahwa dia harus tahu apa yang terjadi, tetapi dia tidak bertanya. Dia tahu bahwa dia akan mengetahuinya segera setelah datang ke sini. Gerbang Iblis menyebarkan berita yang mengatakan bahwa kamu memiliki hubungan dengan seorang wanita dari Gerbang Iblis. Sebenarnya, mereka mengatakan bahwa istrimu adalah anggota Gerbang Iblis. Dewa Pertempuran Emas Tua berkata dengan tenang. Dewa Pertempuran Emas Tua tidak mengatakan apapun tentang King Sui berkolusi dengan Gerbang Iblis dan dia masih bisa tersenyum. Tentu saja, dia bisa mengatakan apa yang sebenarnya dan yang tidak, jadi dia masih sangat santai ketika mengatakan ini. Puan tua, ini benar-benar kebenaran. Dia adalah istriku dan juga seorang Raja Iblis Inheritor. Namun, dia bukan anggota dari Gerbang Iblis, dan darah Raja Iblis di dalam dirinya sudah hilang.
King Sui berkata dengan serius. King Sui, meskipun kamu sudah lama tidak bergabung dengan Istana Ilahi, aku masih percaya bahwa aku memiliki penilaian yang baik. Karena itu, aku percaya padamu. Aku hanya ingin memberitahumu hari ini untuk tidak memedulikan pendapat orang lain. Dewa Pertempuran Emas Tua berkata perlahan. King Sui tahu apa niat orang tua itu. Bagaimanapun, ini adalah Istana Ilahi, dan mereka bisa mengabaikan apa yang orang luar katakan. Namun, dengan begitu banyak orang di Istana Ilahi, secara alami akan ada orang yang akan mengoceh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang tidak takut ditertawakan oleh musuh, tetapi sebaliknya, oleh orang-orang di pihak mereka sendiri. Orang tua itu khawatir King Sui tidak akan dapat mengambil gosip dari sekutunya. Jangan khawatir, Tuan Tua. Waktu akan membuktikan segalanya. King Sui tersenyum. King Sui bertemu Dewa Pertempuran Pisau Harimau, Dewa Pertempuran Pergerakan Bukit, dan Niu Mang di Istana Ilahi. Beberapa dari mereka tahu tentang masalah ini dan setelah melihat King Sui, Diamond menggaruk kepalanya dan bertanya, King Sui, apakah istrimu benar-benar anggota dari Gerbang Iblis? King Sui tahu bahwa pria ini adalah pria yang jujur dan lugas. Bahkan jika beberapa dari mereka meragukan atau mengejek King Sui, dia tidak akan marah. Beginilah karakter mereka dan dengan demikian dia tersenyum, itu benar. Apakah saudara Diamond juga curiga bahwa aku berkolusi dengan Gerbang Iblis? Diamond menggelengkan kepalanya dengan keras, aku tidak curiga sama sekali. Aku hanya merasa sedikit aneh. King Sui tersenyum dan menepuk Diamond di bahu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Istana Ilahi. Darah Raja Iblis di tubuhnya sudah menghilang, dan kita sudah menjadi suami dan istri. Selama beberapa dekade, dia bukan anggota Gerbang Setan. King Sui berhenti di sini. Jika mereka masih tidak percaya padanya, maka hanya waktu yang akan mengatakannya. Dewa Pertempuran Ilmu Fing dan yang lainnya juga menyapa King Sui tetapi sedikit kecurigaan muncul di mata mereka. Bagaimanapun, istri King Sui adalah seorang wanita yang kecantikannya dapat membawa kejatuhan suatu negara dan warganya. Selain itu, dia memiliki darah Raja Iblis yang mengalir dalam dirinya. Orang-orang muda cenderung lebih impulsif. Sebelum wanita, bahkan beberapa pria tua tidak akan bisa menahannya, apalagi anak muda. Karena itu, masih banyak orang yang ragu. King Sui tidak menyangka akan ada hari ketika dia akan menghadapi beberapa masalah karena identitas Tante Lingyan. Namun, King Sui tidak memperhatikan hal ini. Ketika King Sui kembali, dia melihat Nuolan dan Tante Lingyan mengobrol di aula seperti biasa. King Sui tersenyum, berjalan, dan duduk di hadapan mereka. Nuolan, apakah kamu berpikir bahwa aku harus meninggalkan Istana Ilahi? AST 2159 Terobosan Tante Lingyan, tingkat kedua dari harta dada harta. Nuolan, apakah kamu berpikir bahwa aku harus meninggalkan Istana Ilahi? King Sui bertanya sambil tersenyum. Kenapa kamu ingin pergi? Nuolan memintanya kembali sambil tersenyum. Kamu tahu mengapa? King Sui menghela nafas. Jika kamu pergi, bukankah orang-orang dari Gerbang Iblis akan senang? Nuolan tersenyum, berkata. Tapi sangat sering, beginilah keadaannya. Bahkan jika orang lain tertawa, akan ada waktu bagi orang untuk pergi. Aku tidak takut pada apapun, tapi aku tidak berharap Lingyan menderita karena ini. King Sui memikirkannya dan berkata. Jangan khawatir, Sister Lingyan tidak akan menderita baik-baik saja. Ini tidak banyak, apalagi, yang lain juga tidak bodoh dan akan segera mengerti. Sekelompok orang berkepala tebal ini akan datang untuk mencari pengampunanmu. Kata Nuolan, merasa sedikit tidak berdaya. Lupakan saja, membayangkan Gerbang Iblis menggunakan gerakan semacam ini. King Sui merasa sedikit tidak berdaya juga. Orang-orang ini benar-benar memanfaatkan cara jahat untuk membujuk orang lain dengan sengaja. Tante Lingyan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia juga tidak bersemangat. Setelah Nuolan berkata sedikit lagi, dia kembali ke Istana Ilahi. King Sui, apakah keberadaanku di sini menyulitkanmu? Tante Lingyan bertanya dengan suara lembut. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana aku bisa mengatakan ini? Orang-orang itu memiliki tubuh besar dan orang-orang yang lugas, mereka juga baik secara alami. Hanya saja mereka bermusuhan terhadap Gerbang Iblis. Sebelumnya, Lord Kales memiliki memanggil aku untuk mengatakan kepada aku untuk tidak mengambil hal-hal dalam hati dan bahkan jika aku mendengar sesuatu, aku tidak harus menganggapnya serius. Aku hanya takut bahwa kamu akan merasa kesal, dan aku mungkin akhirnya kehilangan kendali dan membawa kamu bersamaku, meninggalkan tempat ini. Tetapi jika itu terjadi, aku mungkin juga akan membawa kamu dan pergi sekarang. King Sui tersenyum dan berkata, King Sui, baiklah, jangan pikirkan lagi. Ini bukan sesuatu yang utama dan orangmu bukan karakter yang tidak dikenal sekarang. Meskipun aku tidak dapat menggunakan otoritas aku untuk menipu masa sendirian, aku masih cukup terkenal. King Sui menyeringai. Kamu tidak pernah serius. Ini untukmu, lihatlah dan lihat apakah kamu menyukainya. King Sui menyerahkan pedang Dewi yang baru kepada Tante Lingyan. Tante Lingyan menatap pedang panjang yang tampaknya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Namun, sekarang memancarkan aura pendingin yang membuatnya merasa sangat nyaman. Memegangnya di tangannya membuatnya merasa seolah-olah hatinya terhubung dengannya, seolah-olah dalam sekejap ini, pedang ini adalah lengannya sendiri.
Aura pendingin melesat ke tubuhnya, membuatnya merasakan perasaan menyegarkan di seluruh tubuhnya. Kemudian, pada saat itu terhubung dengan aura Glacier Divine Sword di tubuhnya, seluruh tubuhnya mengalami perubahan misterius. Itu adalah pemahaman yang tiba-tiba terhadap Dao Surgawi. Dia tiba-tiba merasa bahwa banyak kebingungannya hilang, dan semua tulang dan saluran meridian di tubuhnya mengalami perubahan, tampak halus dan adil seolah-olah dagingnya terbuat dari es dan tulang-tulang giok. King Sui, aku ingin pergi dan melakukan latihan pedang. Tantai Lingyan berkata. King Sui tidak mengatakan sepatah kata pun dan membawanya ke puncak gunung di mana mereka telah intim belum lama ini. Setelah tiba di sana, Tantai Lingyan memerah sedikit, tapi dia masih naik ke langit dengan cepat, berpegangan pada pedang Dewi dan kemudian melakukan pedang suci Glacier. Hujan es. Badai salju hebat. Ice ceiling 10.000 mil. Dalam sekejap, langit tampak seperti ada bentangan panjang gunung es. Pedangnya pegang benar-benar tampak seolah-olah itu memegang kekuatan misterius yang tak ada habisnya, dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, itu akan membawa kekuatan misterius dan pesona yang tak ada habisnya. Untuk berpikir bahwa ranah Dao langitnya telah mengejar King Sui dan tampaknya hampir menunjukkan tanda-tanda mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, King Sui telah benar-benar melangkah ke gerbang Dao Surgawi, dan hal yang sama dapat dikatakan untuk Tantai Lingyan setelah terobosannya saat ini. Selain itu, dia tampaknya telah membuat sedikit lebih banyak kemajuan dibandingkan dengan King Sui. King Sui tersenyum. Potensi tubuhnya telah dirangsang sekali lagi. Fisiknya telah dikombinasikan sempurna dengan pedang ilahi Glacier, dan itu adalah hasil dari pedang Dewi ini yang membuat Cold Frost bergabung ke dalamnya. Tantai Lingyan terus melakukan teknik pedang di langit. Gunung Glacier, banjir gunung es, hutan pedang es, layar panah es. 1 jam kemudian, Tantai Lingyan berhenti dan terus melayang di langit. Saat ini, dia tampak berdiri di tengah-tengah sungai dan gunung es, memiliki penampilan yang sangat dingin dan indah. Beginilah seharusnya Dewi Gunung Es terlihat. Beberapa saat kemudian, semuanya menghilang. Tantai Lingyan turun perlahan sebelum King Sui. Saat ini, 30% aura esnya telah menghilang. Dia menatap King Sui, tidak mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, yang mengejutkan King Sui, dia naik dan melingkarkan tangannya di lehernya. King Sui memeluknya dengan erat. King Sui tidak melakukan apa-apa dan diam-diam memeluknya. Pria dan wanita berbeda. Laki-laki lebih menyukai dampak visual dan juga cenderung bertindak impulsif dengan tubuh bagian bawah. Di sisi lain, wanita cenderung memilih hubungan hati, seperti berpelukan, membelai punggung mereka, dan hal-hal seperti itu. Tentu saja, wanita-wanita bebas itu adalah pengecualian. King Sui dan Tantai Lingyan menetap di Imperial Cuisine Hall. Setiap kali, King Sui akan menemani Tantai Lingyan dalam latihan pedangnya dan tanpa disadari, 3 hari berlalu. Saat ini, King Sui sedang melihat 100 Treasure Chest di alam Valet Jade Immortal dengan gelisah. Itu karena level kedua dari 100 Treasure Chest akan segera dibuka. Pada saat waktunya tiba, King Sui membukanya secara langsung dan tersenyum. Kali ini, ada lebih banyak dan lebih baik dari waktu sebelumnya. Selain itu, tidak hanya ada beberapa kuali persegi ilahi yang diinginkan King Sui, tetapi dia juga melihat beberapa kristal senjata ilahi. Semuanya membuat King Sui sedikit kewalahan. 100 peti harta karun ini seakan menyediakan layanan untuk senjata ilahi, seperti bagaimana Realm of the Valet Jade Immortal dan resep-resep alkimia yang dimilikinya di masa lalu. Banyak hal diikat bersama oleh koneksi yang tidak jelas. King Sui melihat hal-hal yang telah diambil dari 100 Treasure Chest, merasakan sukacita yang besar. Ada 60 pil aptitude, 60 pil potensial, 60 pil pertumbuhan, 50 Divine Square Cauldron, 50 Divine Weapon Crystals, 14 pil Cultivation, 1 Grade 3 Offensive, Defensive, Movement, Recovery, Endurance, Power, Tenacity, dan Evasion Talisman Stone. King Sui senang bahwa ada 50 Divine Square Cauldron dan 50 Divine Weapon Crystals. Dia merasa sangat senang melihat begitu banyak dari mereka, dan dia bertanya-tanya berapa banyak kristal senjata ilahi di masa depan. Bahkan ada 1 set batu jimat kelas 3. King Sui melihat batu jimat kelas 3. Mereka meningkatkan 5% atribut secara permanen. Talisman Stone tingkat 1 meningkatkan atribut sebesar 3%, dan batu talisman tingkat 3 meningkatkan atribut sebesar 5%. Ini berarti bahwa batu talisman kelas 2 akan meningkatkan atribut sebesar 4%. Ini adalah dasar bahwa kedua batu jimat kelas 2 dan kelas 3 memiliki kenaikan 1% dari atribut dengan setiap nilai tambahan mulai dari batu talisman kelas 1. Namun, secara keseluruhan, dia masih cukup puas. Dia memiliki masing-masing 60 aptitude pills dan potential pills, 2 kali lipat jumlah yang dia dapatkan dari tingkat pertama. Saat ini, King Sui sudah memiliki 90 pil yang belum pernah digunakannya selama ini. Efeknya dianggap cukup baik. Setiap pil aptitude dapat meningkatkan bakat seseorang sebesar 1% dan bisa diambil oleh binatang buas dan manusia iblis. Tidak ada batasan jumlah, tetapi tubuh manusia akan secara bertahap mengusir mereka sampai waktu itu tidak akan menyerap mereka lebih jauh. Pil potensial, di sisi lain, meningkatkan potensi tubuh manusia.
Itu meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 1%, tetapi ada batas jumlah yang bisa diambil orang, yaitu sampai mencapai titik di mana tubuh tidak bisa menerima lagi. Pada prinsipnya, mengambil satu pil potensial dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 1%, dan jika kekuatan seseorang mencapai 10 miliar Dow Force, maka mengambil salah satu pil ini akan meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 100 juta Dow Force. Pil pertumbuhan meningkatkan bakat seseorang, yang berarti bisa membuat orang biasa menjadi jenius. Setiap pil akan meningkatkan pertumbuhan bakat seseorang sebesar 1%. King Sui bertanya-tanya berapa banyak pil pertumbuhan akan diperlukan untuk membuat orang biasa menjadi jenius. King Sui juga tidak menggunakan ini dan menyimpannya di samping. Dia akhirnya kemudian melihat ke arah pil kultivasi. Hanya ada 14 dari mereka, dan King Sui menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Pil kultivasi, setiap pil meningkatkan kultivasi seseorang selama 2 tahun. Hanya ada pengantar ini, 2 tahun kultivasi seseorang sangat samar. Apakah ini kerja keras selama 2 tahun dalam kultivasi atau hanya kultivasi biasa? 2160. Meskipun dia tidak yakin tentang efek yang tepat dari pil, King Sui sudah puas dengannya. Total ada 14 pil. Seperti kata pepatah, kualitas daripada kuantitas, karena jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pil aptitude, King Sui merasa bahwa itu seharusnya memiliki fungsi atau efek yang lebih baik. Mengesampingkan semua itu, perhatian King Sui terutama difokuskan pada 50 alun-alun ilahi saat ini. Menambahkannya ke yang awalnya berasal dari upgrade senjata ilahi terakhir, sampai sekarang, ia memiliki total 56 Divine Square Cauldron. Itu hanya mengharuskannya 8 Divine Square Cauldron untuk meningkatkan senjata Divine-nya ke kelas 9. Awalnya, dia seharusnya membutuhkan 16 dari mereka, tetapi berkat Tracer Basin, jumlahnya berkurang setengahnya. King Sui memasukkan semua ini ke dalam peti harta karun. Sementara itu, dia mulai berkultivasi. Combo berkelanjutan, transposisi stellar, dan yang terakhir, melatih kontrol atas Flying Swords. Kekuatan King Sui saat ini dianggap cukup baik secara singkat. Sejauh ini, Stellar Transposition telah menjadi langkah pembunuh yang hebat baginya karena mengabaikan pertahanan lawan sepenuhnya. Golden Battle Halberd dari King Sui hanya meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran. Mempertimbangkan bahwa mayoritas senjata juga melakukan hal yang sama, Golden Battle Halberd King Sui hanya dapat dianggap layak dalam hal meningkatkan kecakapan ofensif penggunanya. Namun, berkat kemampuannya, penetrasi, serta penetrasi lengkap, yang memiliki peluang sangat kecil untuk terjadi, pertempuran emas tombak adalah salah satu senjata paling berharga King Sui. Kemampuan, penetrasi, bahkan lebih mengerikan daripada kemampuan untuk mengabaikan pertahanan. Namun, masalah utamanya adalah peluang itu terjadi terlalu kecil. Kalau tidak, itu akan menjadi langkah yang menantang surga. Namun demikian, itu masih cukup baik karena dapat digunakan untuk menyelesaikan pertempuran di saat-saat penting. King Sui mengeluarkan 10 pil potensial. Pil-pil ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang segera. Masing-masing dari mereka membantu meningkatkan kekuatan pengguna sebesar 1%. Meskipun tidak ada batasan tetap untuk jumlah pil yang bisa dikonsumsi seseorang, perlahan-lahan akan kehilangan efeknya karena pengguna semakin banyak mengonsumsi pil. 1% ini mencakup semua kekuatan orang itu. Dengan demikian, King Sui sangat tertarik untuk mencobanya dan memeriksa hasilnya. Begitu dia mengambil satu, dia segera merasakan perasaan menyegarkan di tubuhnya. Kekuatannya telah meningkat sebesar 1%. Kekuatan dalam konteks ini hanya mencakup kekuatan default orang tersebut. Itu tidak memperhitungkan dorongan eksternal apapun yang diterima orang dari benda lain. Setelah itu, ia terus memberi makan yang lain. Dia terus mengulanginya sampai ketika dia makan pil ke-10, dia menyadari bahwa jumlah kekuatan yang meningkat dari yang ke-10 kurang dari 1%, kira-kira sekitar 0,8%. Namun demikian, ia masih mengambil yang lain, hanya untuk menemukan bahwa kali ini, hanya meningkat 0,6%. Mengetahui itu, King Sui berhenti mengambilnya. Pada saat ini, dia bisa mengetahui bahwa 10 adalah jumlah maksimum pil yang dapat dikonsumsi seseorang untuk hasil yang optimal. Pada saat orang tersebut meminum pil ke-20, itu akan benar-benar kehilangan pengaruhnya terhadap orang itu. 10% dari kekuatan keseluruhan, King Sui menemukan hasil ini cukup memuaskan. Kecakapan defensifnya segera naik menjadi sekitar 45 miliar Dow Force, sementara kecakapan ofensifnya tidak meningkat secara signifikan. Itu hanya dibesarkan oleh sekitar 300 juta Dow Force. Itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Pindah, King Sui mengalihkan pandangannya ke pil aptitude. Deskripsi tersebut hanya menyatakan bahwa itu meningkatkan bakat seseorang sebesar 1% dan itu tersedia untuk digunakan baik untuk manusia maupun binatang buas. King Sui tidak yakin apa artinya sebenarnya. Tanpa ragu-ragu, dia meminum salah satu pil dan segera, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa mengalir di sekujur tubuhnya. Rasanya seolah-olah tubuhnya direvitalisasi. Tidak lama kemudian, ia sampai pada kesadaran bahwa salah satu energi primalnya telah dinaikkan sebesar 1%. Sebelum makan pil, kekuatan paling utama King Sui, tanpa buff, bernilai 1,5 miliar Dow Force. Dia hanya mampu mencapai kekuatan senilai 3,4 miliar Dow Force dengan bantuan potensial pil. Setelah makan 10 dari mereka, King Sui menyadari bahwa tidak ada banyak perubahan pada tubuhnya.
Dia kemudian melanjutkan mengambil 10 dari mereka dan berhenti ketika dia merasa bahwa tubuhnya telah mencapai kondisi jenuh. Dia merasa bahwa mengambil lagi hanya akan menyebabkan kekuatannya menurun. Kekuatannya yang paling mendasar telah meningkat sebesar 20%, meskipun apa yang dikatakan, kemampuan yang meningkat pada dasarnya sama dengan pil potensial. 48 miliar kekuatan Dao senilai kecakapan defensif. King Sui mengambil 3 pil pertumbuhan dan berhenti ketika dia menyadari bahwa mereka tidak membantu meningkatkan keterampilannya. Akhirnya, dia mengakhirinya dengan memakan 3 pil budidaya. Apa yang mengangkat suasana hati King Sui adalah bahwa hal-hal ini tampaknya cukup baik. Pada pil pertamanya, ia mampu meningkatkan kekuatan standarnya sebesar 100 juta Dao Force. Tetapi ketika dia terus makan yang kedua dan ketiga, dia menyadari bahwa itu menjadi semakin tidak efektif. Dengan demikian, dia dengan enggan berhenti. Namun demikian, King Sui cukup puas dengan efeknya. Kecakapan defensifnya langsung menembus hingga 50 miliar Dao Force, sedangkan kecakapan ofensifnya sekarang bernilai 4,2 miliar Dao Force. Oleh karena itu, setelah menggunakan 9 gunung benua, dia akan mencapai 21 miliar kekuatan Dao dari kekuatan yang terluka. Namun, King Sui menyadari bahwa segera akan ada peluang kekuatannya meningkat lagi. Lagi pula, dia masih memiliki beberapa cawan kuadrat alun-alun dan batu jimat. Karena tidak ada yang harus dilakukan, ia segera menempelkan batu jimat baru ke kuali alun-alun. Tindakan ini darinya menghasilkan jimat batu sebelumnya yang dikonsumsi, meningkatkan efek dari batu yang awalnya hanya meningkatkan kekuatan pengguna dengan 3% hingga 5%. Kemampuan batu jimat disembunyikan di dalam batu itu sendiri. Seseorang tidak akan pernah bisa merasakannya secara fisik kecuali mereka dalam pertempuran. Pada saat dia keluar dari dunia, itu sudah siang. Namun, pasar malam masih belum dimulai. Tante Lingyan juga keluar, sepertinya dia akan berjalan-jalan. Melihat itu, King Sui bertanya, apakah kamu pergi? Aku akan membeli beberapa barang, kata Tante Lingyan sedikit tidak wajar. Biarkan aku menemanimu, kata King Sui. Itu tidak benar-benar cocok untukmu, kata Tante Lingyan, memerah karena malu. Lupakan itu, aku tidak merasa aman membiarkan kamu pergi sendiri. Aku akan menunggumu di luar toko. King Sui menyimpulkan dengan senyum di wajahnya. Sekarang, dia sudah tahu apa yang dia cari. Karena dia seorang wanita, dia kemungkinan besar mencari beberapa pakaian dalam. Pakaian dalam di dunia ini berkembang dengan baik. Mereka secara signifikan kuat daripada yang ditemukan dalam inkarnasi sebelumnya. Tanpa keraguan, pola macan tutul di sini semuanya terbuat dari kulit macan tutul sejati. Tante Lingyan berhenti memaksa dan mengangguk. Batu-batu ringan di seberang jalan itu terang. Mereka saat ini berjalan di sepanjang jalan bisnis dengan berbagai jenis toko yang berdiri tegak di kedua sisi jalan. Menimbang bahwa ini adalah jalan kelas atas, hampir tidak ada barang murah yang bisa ditemukan di sini. Tentu saja, barang-barang yang dijual di sini juga akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Terlepas dari apakah mereka toko yang menjual pakaian, makanan, senjata, atau tanaman obat, mereka semua adalah toko yang mampu di sekitar daerah tersebut. Ini bukan tempat Imperial Cuisine Hall King Sui berada, tetapi juga tidak terlalu jauh. Dimanapun dia berada, King Sui yakin bahwa Imperial Cuisine Hall akan dapat berjalan dengan lancar. Tiba-tiba, King Sui mulai merasa sedikit gelisah. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Tante Lingyan dan memperhatikan bahwa dia juga memiliki alisnya yang sedikit dirajut. Sampai sekarang, dia hampir sekuat King Sui dalam hal budidaya. Wajar kalau dia juga bisa merasakannya. Terus berjalan dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Kita harus mencari tempat yang tenang, kata King Sui. Sampai sekarang, King Sui yakin bahwa dia bisa menantang hal itu dalam gelap. Ketika yang terburuk menjadi yang terburuk, semua yang perlu ia lakukan hanyalah melarikan diri. Menurut pendapat King Sui, melarikan diri adalah keahliannya. Selain itu, Tante Lingyan masih membawa cincin batu Divine Giok Suci bersamanya. Cincin ini sangat berguna untuk melarikan diri, mencoba serangan diam-diam, serta membunuh lawan. Dia melakukan perjalanan melewati seluruh jalan dan tiba di tempat yang relatif tenang. Segera setelah itu, baik King Sui maupun Tante Lingyan dikurung oleh pedang Qi yang sangat besar. Pada saat yang sama, tornado juga muncul di dekat mereka berdua. Tornado itu adalah tornado asli dan asli. Itu mengandung kekuatan yang begitu kuat sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Tanpa ragu, itu adalah teknik tersembunyi yang dilepaskan oleh seorang pejuang yang kekuatannya bisa menyaingi dewa pertempuran emas. King Sui meraih Tante Lingyan dan melompat keluar dari tornado bersama dengannya. Tetapi tepat pada saat ini, Qi pedang yang sangat besar dilepaskan langsung dari tornado. Angin berhenti. King Sui menatap pria yang jauh dengan gaun hitam. Menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu dan semuanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan menjadi anggota gerbang iblis hanya karena itu? Apa rencanamu di sini? Untuk menyalahkan semua orang di Demon's Gate? King Sui tersenyum dan menatap pria di seberangnya. Namun, lawannya sepertinya tidak memiliki ki iblis apapun. Mati. Pria berpakaian hitam itu membuat pernyataan tumpul dan segera menyerbu ke arah King Sui. Sekarang, pedang besarnya telah berubah menjadi naga spiral besar menuju King Sui dan Tante Lingyan, menciptakan pusaran di udara. Terima kasih sudah subscribe Penatua.